Lupakan, mengapa aku berhati lembut. Sebagai seorang dokter, seseorang harus berbelas kasih, membantu dunia dan menyelamatkan orang, dan mencintai dunia kata. Yang Fan dengan wajah serius, penuh dari bangsawan generasi tabib ajaib. Pada saat ini, dia secara bertahap menyadari bahwa apa yang disarankan oleh Xian Hongjue adalah pemikiran. Kakak Fan, kamu berjanji untuk memperlakukan tuanku, dia benar-benar orang yang baik. Tian Yu terus berterima kasih padanya, alisnya berseri-seri dengan gembira. Namong Yu berjanji selama Master Apoteker dapat menyembuhkan luka saya, dia akan segera menawarkan 1000 tael emas kepada Anda. Jika Anda memiliki permintaan lain, tanyakan saja. Selama saya, Namong Yu, dapat melakukannya, saya akan melakukannya pergi melalui api dan air dan pergi melalui api dan air. Jangan menyerah. Yang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata aku akan menyembuhkan penyakitmu, aku tidak akan peduli dengan kebaikan dan kejahatanmu. Selama kamu dunia, kamu bisa sembuhkan aku akan menyembuhkanmu, bukan untuk uang, tapi untuk menyelamatkan orang. Cintai dunia. Dia memperlakukan orang, tentu saja dia tidak peduli tentang kebaikan dan kejahatan, apalagi hal-hal ini di luar dirinya yang penting adalah Anda dapat meningkatkan kultivasi saya. Mendengar ini, Tai Niu dan Namong Yu tidak bisa menahan rasa kagum ada orang-orang mulia di dunia ini yang menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan hidup tanpa meminta imbalan apapun roh macam apa ini. Apoteker, terimalah pemujaan saya. Namong Yu sangat berterima kasih sehingga dia membungkuk dalam-dalam kepada Yang Fan dengan tulus, dan berkata kepada Chen Ken, apakah apoteker dapat menyembuhkan penyakit saya atau tidak, dia adalah orang yang paling saya kagumi dalam hidup ini. Ya, Saudara Fan, saya sangat malu dengan semangat dedikasi tanpa pamrih Anda. Mata Tian Yu berubah sedikit merah, dan dia sangat tersentuh. Yang Fan menggelengkan kepalanya lagi salah, saya tidak mementingkan diri sendiri. Jika saya memberi, saya akan diberi hadiah. Ya, ya, ya. Tian Yu dan Namong Yu mengangguk lagi dan lagi, tidak berani melanggar pemikiran yang tampaknya kekanak-kanakan ini, mungkin kesadaran yang lebih tinggi dari Master Apoteker. Oke. Pahlawan Namong, duduklah, dan aku akan menyembuhkanmu. Yang Fan memberi isyarat. Tian Yu buru-buru memindahkan kursi dan membiarkan tuannya duduk. Yang Fan berjongkok dan meletakkan tangannya di kaki Namong Yu yang patah. Tian Yu dan Yang Huixin berdiri di samping, tidak berani menunjukkan emosi apapun, dan memperhatikan dengan saksama dari samping. Gumpalan kekuatan misterius yang tak terlihat dan tanpa substansi mengalir ke tubuh Namong Yu dan meluas ke tulangnya yang patah. Yang Fan menghela nafas dengan ringan tulang di kakimu dipatahkan oleh teknik penghancur yang kuat, dan tulang di tempat yang retak telah kehilangan semua vitalitas. Cedera seperti itu tidak dapat disembuhkan oleh dokter sekuler. Penguasa kekuatan penghancur jelas bukan seorang duniawi orang. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Namong Yu. Ekspresi Namong Yu menjadi gelap, dan dia menghela nafas apoteker itu benar, luka di tubuhku disebabkan oleh seorang guru abadi yang kuat. Dia sengaja menyelamatkan hidupku, hanya agar aku tidak memiliki apa-apa selain energi internal. Aku harus menahan siksaan direduksi menjadi orang cacat. Sebelumnya, saya telah mencari beberapa dokter terkenal di dunia seni bela diri, tetapi tidak ada cara untuk pulih. Yang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu siapa orang yang menyakitimu. 500 mil di sebelah selatan tempat ini, di hamparan tebing berbatu, ada tanah abadi bernama Gunung Wupan. Dewa kadang-kadang lewat melawan angin. Orang tua telah mendengar tentang ini sejak lama. Untuk menemukan menipu seni bela diri legendaris, dia bercampur ke tempat ini. Alam abadi. Pada akhirnya, lelaki tua itu tidak hanya gagal mendapatkan buku rahasia seni bela diri, dia juga dipukuli oleh penguasa abadi Gunung Wupan, meninggalkannya dengan luka yang tak tersembuhkan. Namong Yu bergumam dengan ekspresi ingatan di wajahnya. Titik-titik. Setelah Yang Fan mendengarnya, dia tercengang ternyata itu adalah Wupan Tiantai, pasar besar tempat para pembudidaya berdagang. Itu adalah salah satu yang terbaik dalam radius 4 hingga 5.000 mil. Namun, Wupan ini Tiantai ada juga peraturan ketat, dan biksu di bawah masa konsentrasi tidak diizinkan masuk kecuali disetujui secara khusus. Setelah dilanggar, mereka akan dikeluarkan dan dihukum. Wupan Tiantai, yang pernah ke sana sekali sebelum dia. Kalah mananya sejauh yang saya tahu, tempat perdagangan atap ini berada dalam situasi yang berbahaya dan putus asa, meskipun tidak ada ilusi untuk menutupinya, tetapi ada jurang maut sejauh ratusan kaki di sekitarnya, bagaimana pahlawan Namong bisa masuk? Yang Fan meletakkan tangannya di kaki patah Namong Yu, dan diam-diam melakukan teknik tulang giok yang dia pelajari tadi malam, gumpalan nafas hangat kehidupan mulai memperbaiki tulang Namong Yu yang patah. Namong Yu juga merasakan beberapa perubahan halus,
dan menjawab orang tua itu paling baik dalam kungfu ringan, dan dengan bantuan elang besar yang telah bersamaku selama lebih dari 10 tahun, dia nyaris tidak memasuki tanah abadi. Sedemikian rupa akhirnya, bahkan elang besar kesayanganku menderita racun abadi itu. Begitulah, saat merawat Nangong Yu, Yang Fan berkata, aku baru saja melihat bahwa pahlawan Nangong tidak memiliki bakat untuk mengolah makhluk abadi, tetapi kamu tidak ragu untuk melakukannya. Mencari rahasia seni bela diri dengan harga tertentu, sepertinya merindukan jalan keabadian. Iya, orang biasa, hidup hanya beberapa dekade, dan itu sangat menyedihkan dan tidak berdaya. Siapa tidak ingin hidup selamanya? Temukan yang abadi. Sayang sekali saya tidak memiliki bakat untuk mengolah yang abadi, tetapi saya mendengar bahwa ada seni bela diri dengan cara abadi, yang cocok untuk dipraktikkan oleh prajurit saya akan mencoba yang terbaik untuk pergi ke alam abadi. Berharap mendapatkan seni bela diri yang intensif, akhiri pasar perdagangan Wupan Tiantai. Sebagian besar rumah perdagangan biasa lainnya memiliki mantra penutup mata. Memiliki kungfu Anda pergi ke benteng keluarga yang untuk mencoba keberuntungan Anda, selama Anda adalah anak dari keluarga yang, dan kerabat yang sangat dekat, Anda bisa masuk. Jika Anda adalah orang luar, Anda dapat mencoba memberi uang kepada penjaga, dan Anda bisa masuk. Yang Fan berkata, tetapi hatinya diam-diam mendesah. Saya juga menyalahkan Nangong Yu. Ini karena sial, tetapi dia baru saja menemukan Wupan Tiantai. Terima kasih, ahli kedokteran, atas bimbingan Anda. Saya sangat berterima kasih. Anda tidak perlu memanggil saya pahlawan Nangong. Saya tidak layak disebut sama sekali. Mengapa jangan panggil aku kakak Nangong? Kata Nangong Yu. Oke, kakak Nangong, berdiri dan berjalan dengan kedua kaki, cobalah. Yang Fan tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Nangong Yu. Dia sendiri menutup matanya, dan aliran kehidupan yang tak terlihat di tubuhnya berlipat ganda beberapa kali, dan mengalir tanpa henti, yang membuat tubuh Yang Fan dibaptis berulang kali. Samar-samar, tetesan kehidupan yang sulit dipahami itu berubah menjadi titik-titik kabut hijau zamrud, mengalir di tubuh Yang Fan. Kakiku benar-benar bisa berjalan. Seru Nangong Yu, mencoba sedikit, dan kemudian berjalan dengan mudah. Kemudian dia mulai jogging di halaman lagi. Oke, kakiku sudah sembuh. Nangong Yu sangat gembira, dan ketika dia datang ke Yang Fan, dia menemukan bahwa dia mengatur napasnya dengan mata tertutup. Melihat adegan ini, dia semakin terharu. Apoteker pasti menghabiskan banyak mana untuk menyembuhkan cedera kakinya. Setelah sekian lama, Yang Fan membuka matanya setenang air, dan menghembuskan napas dengan ringan. Saya telah selesai mengatur napas. Dan saya dapat terus menyembuhkan meridian Anda yang terputus. Wajahnya yang kuno dan tenang lebih percaya diri dan tenang. Gumpalan kabut hijau zamrud mengalir di tubuhnya, dan bergabung ke meridian sesaat, menghilang. Keterampilan kayu yang layu, biarkan dia menahan aura dan kekuatan sihir tubuhnya secara ekstrim. Bahkan jika seorang biksu dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya datang secara langsung, dia tidak dapat melihat petunjuk. Selama periode pemurnian Qi, saya, Yang Fan, akhirnya kembali ke jalan keabadian. Hati Yang Fan yang tenang dipenuhi dengan gelombang. Hanya dalam 2 hari, dia kembali ke jalan kultivasi dari seorang lumpuh yang kehilangan semua mana. Ini bukan keajaiban. Di dunia budidaya abadi, akan ada hari ketika saya akan bangkit kembali dan menjadi terkenal. Yang Fan menenangkan hatinya. Dia baru saja memasuki tahap awal pemurnian Qi, dan kekuatan sihirnya rendah, jadi dia masih harus tetap low profile. Apoteker, saya melihat bahwa Anda telah menggunakan banyak mana untuk menyembuhkan luka saya sekarang. Mengapa Anda tidak menyimpannya untuk besok? Melihat Yang Fan baru saja selesai mengatur napasnya, Nangong Yu berkata sedikit-sedikit tak tertahankan bahwa dia akan terus menyembuhkan dirinya sendiri. Itu benar, Saudara Fan, kembalilah lain hari. Baik Tianyu maupun Yang Hui tidak tahan. Menyelamatkan dunia dan menyelamatkan orang adalah tugas saya sebagai dokter. Tidak peduli seberapa keras atau lelahnya Anda, biarkan saya merawat meridian Anda lagi. Yang Fan tersenyum ramah. Mendengar ini, ketiga orang di lapangan sangat terharu. Bahkan seorang veteran seperti Nangong Yu benar-benar tersentuh. Apa belas kasih dokter, membantu dunia menyelamatkan orang-orang, dan mencintai dunia. Apa semangat pengabdian tanpa pamrih yang tidak mementingkan diri sendiri tetapi didedikasikan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Ini adalah contoh tipikal. Segera, citra Yang Fan menjadi jauh lebih tinggi di hati beberapa orang, dan dinaikkan ke tingkat yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Pada saat ini, di mata ketiganya, Yang Fan seperti bodhisattva hidup yang menyelamatkan semua makhluk hidup, dan orang tidak bisa tidak merasa kagum.
Namong Yu tidak tahan dan berkata, Yang Yaoshi, karena kamu bersikeras untuk berobat, orang tua itu tidak bisa menolak, tapi, jika kamu tidak bisa bertahan nanti, tolong jangan memaksanya. Yang Huixin juga berkata dengan cemas. Saudaraku, dengarkan pahlawan Namong, dan jangan mencoba menjadi berani. Jangan khawatir tentang ini. Yang Fan tersenyum percaya diri, dan dia diam-diam berkata, keuntungan terbesarku adalah ketangguhan, bukan untuk sebut saja mengobati satu pahlawan, tapi mengobati 10 petarung bela diri juga sudah lebih dari cukup. Namong Yu di depannya, meskipun tendonnya patah dan satu kakinya patah, kekuatan dan vitalitas internalnya belum dihapuskan. Jika Yang Fan tidak salah, orang ini adalah seniman bela diri bawaan di dunia sekuler terlepas dari kekuatan supernatural dan mantranya, dia berada pada level yang sama dengan periode konsentrasi di dunia budidaya keabadian. Untuk seseorang dengan kekuatan yang kuat, basis kultivasi Yang Fan akan meningkat lebih pesat setelah perawatan. Dari ibu, ke guk-guk abu-abu besar, ke banteng besi, dan kemudian ke prajurit bawaan di depannya. Yang Fan sekali lagi memverifikasi bahwa jika kekuatan objek yang dirawat lebih rendah dari miliknya, maka efeknya akan sangat buruk, dan jika kekuatan objek yang dirawat berada pada level yang sama, efeknya akan bagus. Jika kekuatan lawan lebih kuat dari diri sendiri, efeknya akan lebih baik. Baru saja, dia menggunakan teknik tulang giok untuk menyembuhkan bagian retak Namong Yu, hanya untuk merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia menerobos ke tahap pemurnian Qi dalam satu tarikan napas. Seberapa cepat ini? Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa ini ada hubungannya dengan alam jiwa Yang Fan. Dalam keadaan normal, Yang Fan harus berlatih setidaknya selama 1 tahun, dan setelah akumulasi energi spiritual dalam waktu yang lama, dia dapat menerobos dari indera energi ke tahap pemurnian energi. Namun, Yang Fan hanya butuh beberapa saat untuk menerobos proses ini. Oleh karena itu, Yang Fan tidak akan pernah melepaskan Namong Yu, ramuan yang dapat meningkatkan kultivasinya. Namun, di mata Namong Yu dan yang lainnya, perilakunya membentuk citra yang begitu mulia dan tanpa pamrih. Apoteker, silakan duduk. Namong Yu dengan cepat meminta Yang Fan untuk duduk di kursi, dan berdiri di sampingnya, mencondongkan tubuh ke depan, hampir tidak menggerakkan lengannya dengan urat yang putus. Yang Fan juga sopan, meletakkan tangannya di lengan Namong Yu, dan melakukan teknik tulang giok lagi. Gumpalan kabut hijau penuh kehidupan tiba-tiba muncul di tubuhnya, meluas ke bagian tendon tangan Namong Yu yang patah. Pada saat ini, Yang Fan dapat dengan jelas melihat detail kecil dari tendon yang patah, menjalankan teknik tulang giok, menghidupkan kembali vitalitas tendon yang patah, dan kemudian merangsang pertumbuhan keduanya dengan cara tertentu. Jika ada seorang beku dengan indera spiritual yang kuat di sini, dia pasti dapat mengamati bahwa meridian yang terputus mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat, dan memanjang, menggeliat seperti seekor loah. Setelah beberapa saat, meridian yang terputus akhirnya bergabung menjadi satu. Cahaya zamrud samar tiba-tiba mekar di tangan Yang Fan, lalu dia membuka matanya dan menghela nafas ringan. Teknik tulang giok memiliki efek magis menghubungkan tendon dan tulang, ini adalah mantra penyembuhan kedua yang telah dipelajari Yang Fan sejauh ini. Namun, mantra ini agak rumit, dan menghabiskan lebih banyak pikiran. Bagaimana kabarmu, apoteker? Namong Yu bertanya dengan penuh semangat. Dia merasa lengannya tampak hidup kembali, tetapi tanpa instruksi apoteker, dia tidak berani bertindak gegabah. Kamu bisa mencoba bergerak dengan santai. Setelah Yang Fan mengatakan ini, dia menutup matanya dan mengatur napasnya. Di tubuhnya, gumpalan kabut hijau semakin kuat, dan pikirannya bisa menyebar ke seluruh tubuhnya, tanpa sadar, membuat orang memasuki konsepsi artistik khusus yang menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Saat ini, dalam radius 50 kaki, semuanya berada di bawah kendali inderanya. Dan, dalam hal ini, dia bisa menangkap aliran kehidupan di sekitarnya. Pertama-tama, yang paling bereaksi adalah beberapa orang di halaman. Yang memiliki vitalitas terkuat tidak diragukan lagi adalah Namong Yu, lalu Tian Yu, dan yang terlemah adalah Yang Huixin. Yang Fan sendiri tidak termasuk dalam perbandingan, vitalitasnya sendiri tidak boleh lebih lemah dari Namong Yu. Tidak hanya itu, Yang Fan juga dapat secara samar menangkap reaksi kehidupan halus lainnya di ruang angkasa. Pada akhirnya, Yang Fan bahkan mengintegrasikan inderanya ke bumi, di mana dia melihat makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bumi adalah lapisan material yang memiliki penghalang tertentu untuk inderanya. Berdasarkan tingkat kultivasi saya saat ini pada tahap awal pemurnian Qi, saya belum membentuk kesadaran spiritual, tetapi saya dapat menggunakan metode ini untuk memahami dunia luar yang lebih penting. Yang Fan sangat gembira,
yang tidak diragukan lagi sangat meningkatkannya kemampuan untuk melawan musuh dan bertahan hidup kekuatan. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya menyesal adalah setelah memasuki periode pemurnian Qi, efek perawatannya untuk Namong Yu kali ini tidak sebaik yang sebelumnya. Periode pemurnian Qi adalah proses penempaan dan pengumpulan energi spiritual, dan tidak ada ruang untuk tipu daya, perlu dipraktikkan langkah demi langkah. Meskipun efeknya tidak sebagus terakhir kali, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya itu serendah kerja keras sebulan. Yang Fan cukup tenang, dan hatinya puas. Mampu meningkatkan kemampuannya kultivasi dengan cara ini hanyalah keajaiban melawan langit. Efek pengobatan semakin buruk, dan tren perkembangan ini harus masuk akal. Bayar sama dengan untung. Namun, panen yang sama tidak memungkinkan Yang Fan, yang telah meningkatkan kultivasinya secara besar-besaran, untuk mendapatkan tingkat peningkatan yang sama. Setelah memasuki periode pemurnian Qi, setiap kali dia naik ke suatu level, dia perlu berlatih keras untuk waktu yang lama, tidak realistis ingin meningkatkan kultivasinya sekaligus. Singkatnya, semakin kuat target penyembuhan Yang Fan, semakin baik efeknya. Ketika Yang Fan menutup matanya dan mengatur napasnya, menyempurnakan aura kehidupan di tubuhnya, Namong Yu menjadi terbiasa, dan lengannya juga pulih. Namun, melihat Yang Fan mengatur napasnya dengan mata tertutup, dia tidak berani mengganggunya. Setelah sekian lama, Yang Fan akhirnya membuka matanya, menghembuskan napas dengan ringan, seolah-olah dia telah memasukkan banyak mana. Tuan ahli pengobatan, mohon terima busur lagi dari orang tua itu. Namong Yu sebenarnya ingin berlutut dan salut. Yang Fan dengan cepat mendukungnya, kulitnya sedikit merosot, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh adalah tugas saya sebagai dokter untuk mengobati penyakit Anda. Saya tidak peduli tentang kebaikan dan kejahatan, dan saya tidak menginginkan uang, dan saya tidak perlu memuja yang terluka. Tentu saja, ada satu hal terpenting yang tidak dia katakan di dalam hatinya selama dia bisa meningkatkan level kultivasinya. Namong Yu dan Tian Yu pasti tidak mengerti alasan untuk ini, dan mereka benar-benar tergerak. Yang Yaoshi, untuk orang baik sepertimu, kamu harus sangat berhati-hati saat berjalan di sungai dan danau atau bergaul dengan orang lain di masa depan. Ada banyak orang di dunia ini yang membalas kebaikan dengan kebencian. Saat kamu menyembuhkan orang lain luka orang, itu akan menarik keinginan untuk membunuh bencana. Namong Yu tidak bisa tidak mengingatkan. Tian Yu mengangguk dan berkata, Kakak Fan, jangan terlalu baik. Beberapa orang jahat tidak dapat diselamatkan dengan mudah. Ketika Yang Fan mendengar ini, dia diam-diam tidak bisa menahan tawa. Tunggu generasi yang menganggur. Dia telah tinggal di dunia yang kejam dalam mengolah keabadian selama lebih dari 10 tahun, bagaimana mungkin dia bahkan tidak memahami prinsip-prinsip dasar ini. Jika saya seorang dokter, saya tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan semua orang di dunia dapat diselamatkan. Jika saya bertemu seseorang yang membalas kebajikan dengan dendam, saya tidak hanya akan menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga menyembuhkan hatinya, dan selamatkan domba yang hilang, Yang Fan berkata sambil tersenyum. Cahaya ilahi yang sulit dipahami menyala. Dia sangat menantikan untuk bertemu orang seperti itu yang membalas kebaikan dengan kebencian. Yang Fan tidak keberatan memberinya beberapa perawatan lagi. Melihat senyum cerah Yang Fan, orang-orang yang hadir mau tidak mau bergidik. Mungkin, Yang Yaoshi ini tidak sesederhana yang saya bayangkan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tidak berkematian namun, semangat seorang dokter dan penyembuhan tanpa pamrihnya benar-benar mengagumkan. Pikir Namong Yu. Pada saat ini, suara yang datang dari luar Fan Er, ada tamu di rumah, dan mereka bilang mereka dari Yang Jiabao, dan aku bertemu denganmu. Yang Jiabao. Orang dari Yang Jiabao mengenal dirinya sendiri, jadi siapa itu? Tamu dari Yang Jiabao? Mungkinkah itu guru abadi Namong Yu dan yang lainnya semua terkejut. Setelah mendengar bahwa Yang Jiabao memiliki pengunjung, Yang Fan merasa kagum, dan segera menahan auranya secara ekstrim melalui seni kayu mati. Nyatanya, dalam keadaan normal, Yang Fan terlihat seperti sarjana yang lemah. Saya sekarang di Yang Jiabao, terisolasi belum pernah terjadi sebelumnya. Kecuali adik laki-laki saya Yang Lei, saya memiliki sedikit teman dan orang yang dapat dipercaya. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, melirik Yang Huixin di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, kakak, ayo pulang. Yang Huixin merasakan ekspresi aneh pada ekspresi Yang Fan, dan dengan cepat meraih tangan kakak laki-lakinya, dan berkata dengan lembut, kakak, apakah ada masalah? Mungkin tidak. Adik laki-lakimu masih di Yang Fan Jiabao adalah yang terbaik dari 3 generasi. Yang Fan menjelaskan, mengucapkan selamat tinggal pada Tai Niu dan Namong Yu. Selama adik laki-laki saya, seorang biksu di tahap akhir pemurnian Qi, masih di Yang Jiabao,
pemalas lainnya tidak boleh berani datang untuk membuat masalah. Kakak Fan, guru abadi ada di sini di Yang Jiabao, mengapa tidak biarkan kami melihatnya juga? Kata Tianyu penuh harap, Namong Yu juga sedikit tergoda. Mereka sangat tertarik mendengar nama Master Abadi. Yang Fan berkata dengan wajah lembut ada celah antara yang abadi dan orang biasa. Beberapa Master Abadi memiliki kepribadian yang eksentrik. Mereka tidak menyukai kegembiraan, dan mereka tidak ingin berurusan dengan orang biasa. Biarkan saya pergi dan melihat pertama. Keduanya merekomendasikan. Melihat apa yang dikatakan Yang Fan, Tianyu dan Namong Yu tidak punya pilihan selain melepaskan ide ini untuk sementara. Untuk Master Abadi, mereka kagum. Yang Fan meraih tangan saudara perempuannya dan berjalan keluar dari rumah Tianyu, dan menemukan bahwa telapak tangan saudara perempuannya berkeringat. Kamu sepertinya sangat takut. Yang Fan berhenti, menatap wajah halus dan lembut di depannya, jelas ada sedikit kekhawatiran di mata spiritual itu. Yang Huixin menggelengkan kepalanya, menatap wajah kakaknya, dan menghela nafas pelan. Saya merasakan kegelisahan di hati kakak saya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Ini terlalu luar biasa. Dia saat ini adalah seorang biksu dalam periode pemurnian Qi, dan kondisi jiwanya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jika dia dengan sengaja menahan diri, bagaimana orang biasa bisa melihat perubahan psikologisnya? Kakak, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Yang Fan tidak bisa menahan rasa kasihan di hatinya. Faktanya, dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah kerabatnya. Itu hanya sedikit kegelisahan, tetapi Yang Huixin menyadarinya. Ayo masuk. Yang Fan membawa saudara perempuannya ke ruang utama rumahnya, dan begitu dia masuk, dia melihat seorang pemuda mengenakan pakaian sipil yang sangat sederhana. Sekilas, orang ini membuat Yang Fan merasa akrab. Hehe, jadi ini Bro Terlin. Yang Fan menghela nafas lega, berjalan ke depan dengan senyum di wajahnya. Pemuda biasa ini ternyata adalah Lin Zong yang memberi Yang Fan ginseng giok putih berusia 500 tahun di Yang Jiabao. Tuan Yang, saya belum melihat Anda selama 2 hari. Anda terlihat jauh lebih baik. Lin Zong mendekat dengan antusias, keduanya saling bertemu sambil tersenyum, lalu duduk. Melihat keduanya benar-benar mengenal satu sama lain dan tidak ada yang aneh, Yang Huixin merasa lega dan meninggalkan ruang utama bersama ibunya Yang Huixin. Tuan Yang, Anda baru saja kehilangan mana, dan saya khawatir vitalitas Anda akan terluka parah. Saya secara khusus memurnikan beberapa buyuan pils tingkat rendah untuk mengekspresikan hati saya. Lin Zong mengeluarkan botol batu giok kecil dari tas penyimpanannya, dan menyerahkannya padamu, memberikannya pada Yang Fan. Yang Fan tahu alasan Lin Zong datang, dan dia tidak sopan, dia mengambil botol batu giok, membuka gabusnya, dan aroma obat keluar. Dia telah mencoba-coba konten umum sisa alkimia pil, dan sekarang dia telah membuat beberapa perbedaan tentang pil buyuan, yang merupakan obat mujarab yang relatif umum di dunia keabadian. Sambil mengamati obat mujarab di depannya, dia membuka pikirannya, menembus aliran informasi di benaknya, dan melihat-lihat isi bab alkimia. Apakah kamu memperbaiki buyuan pils ini? Yang Fan bertanya. Lin Zong sedikit terkejut. Itu benar. Apakah Tuan Yang juga tahu cara alkimia? Dan berkedip. Tuan Yang memiliki petualangan seperti itu. Lin Zong setengah percaya, dan diam-diam berkata mengapa Anda tidak menemukan hal yang begitu baik. Tapi dia memikirkannya, kualifikasinya biasa-biasa saja, bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli, orang lain mungkin tidak dapat mengajarinya keterampilan sendiri. Mungkin itu kompensasi Tuhan. Saya kehilangan semua mana saya, dan sulit bagi saya untuk memasuki jalur keabadian, jadi saya harus belajar cara pengobatan. Untungnya, bakat saya dalam pengobatan tampaknya lebih tinggi. Yang Fan menghela nafas pelan katanya, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Tuan Yang memiliki petualangan seperti itu, dan pasti ada keberuntungan. Anda tidak boleh menyerah pada diri sendiri. Lin Zong mengatakan ini, tetapi hatinya merasa simpatik. Di masa lalu, Yang Fan adalah jenius nomor 1 dalam keluarga, satu-satunya generasi ketiga yang berkonsentrasi, dan dia satu-satunya yang terbang di langit dengan pedang. Pada saat itu, betapa cantiknya dia, dikagumi dan dirindukan oleh banyak orang, dan impian banyak gadis muda. Faktanya, Lin Zong masih memiliki rahasia di dalam hatinya. Dia memiliki bakat yang biasa-biasa saja dan seorang kultivator biasa, Yang Fan di masa lalu dapat dikatakan sebagai idolanya di dalam hatinya. Karena itu, ketika Yang Fan, jenius pertama, jatuh, dia sangat bersimpati. Namun, dia juga melihat harapan,
pihak lain dulunya adalah orang yang kuat dalam tahap konsentrasi, dan pengetahuan serta pengalamannya dalam mengolah keabadian harus lebih dari 10 kali lebih kaya dari dirinya. Kakak Lin, aku sekarang direduksi menjadi orang yang tidak berguna, dan kemuliaan masa lalu tidak ada lagi. Kecuali kerabatku, kamu adalah satu-satunya kultivator abadi di seluruh Yang Jiabao yang dapat memperlakukanku dengan tulus. Jika kamu membutuhkannya tolong, angkat saja. Yang Fan tertawa. Ketika Lin Zong mendengar ini, dia merasa bersyukur, dan berkata dengan tatapan penuh kenangan saya, Lin Zong, adalah seorang kultivator biasa. 10 tahun yang lalu, saya adalah anak laki-laki yang menjaga tungku alkimia untuk seorang alkemis. Saya diusir karena alkimia yang ceroboh, setelah itu, dengan bantuan pengetahuan saya yang terbatas tentang kultivasi abadi dan metode kultivasi, saya meraba-raba sepanjang jalan, dan setelah 7 atau 8 tahun putus asa, saya akhirnya memasuki tahap pemurnian Qi. Dari Master, Anda dapat mengandalkan meraba-raba Anda sendiri untuk memasuki tahap pemurnian Qi, yang juga sangat jarang. Yang Fan berkata sedikit menghargai, dan mau tidak mau memandang Lin Zong Nian dengan kagum. Lin Zong melanjutkan, Tuan muda yang harus tahu bahwa kultivator biasa tidak akan menerima kultivator biasa tingkat rendah seperti saya, dan bahkan memandang rendah kami sama sekali. Saya hanya ingin memberikan beberapa petunjuk tentang latihan. Lin Zong berkata dengan tulus, dengan sedikit harapan dan kerinduan di matanya. Dia mengerti bahwa Yang Fan, sebagai murid Yang Jiabao, tidak diizinkan untuk mengajarkan latihan kepada orang luar tanpa izin. Jadi dia memilih yang terbaik kedua, dan hanya meminta Yang Fan untuk memberikan saran. 2. Yang Fan berpikir sejenak dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa tinggal di Yang Jiabao. Terima kasih Tuan muda atas kebaikan Anda, dan saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Lin Zong berdiri dengan bersemangat, dan membungkuk dalam-dalam kepada Yang Fan. Kamu tidak harus melakukan ini, sangat mudah untuk mengajarimu cara berlatih, dan bahkan tidak masalah untuk mengajarimu 1 atau 2 set non-Yang Jiapo latihan. Namun, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di Willow Town dan saya membutuhkan bantuan Anda. Tuan muda, tolong beritahu saya, jika Anda memiliki persyaratan, tanyakan saja kepada mereka. Lin Zongdao. Sebagai seorang dokter, saya ingin membantu dunia dan menyelamatkan orang, dan pada saat yang sama, saya juga ingin mengumpulkan pengalaman medis. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, saya akan membuka klinik medis di Wusti Willow Town ini. Namun, saya memiliki kekuatan lebih dari saya sendiri, dan sekarang Anda ada di sini, Anda bisa membantu saya memenuhi keinginan ini. Yang Fan berkata dengan ringan. Buka klinik medis. Lin Zong sedikit terkejut, dan bertanya, saya tidak tahu apakah klinik medis yang dibuka oleh Tuan muda itu untuk manusia, atau untuk yang abadi. Namun ada juga sejenis apoteker yang terlepas dari dunia. Objek yang mereka sembuhkan adalah master abadi di dunia keabadian. Tidak masalah apakah itu baik atau jahat, kaya atau mulia, abadi atau fana, semuanya bisa disembuhkan. Kata Yang Fan datar. Lin Zong sedikit terkejut, Tuan muda benar-benar berbeda, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam hal ini, saya, Lin, akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan muda yang memenuhi keinginan ini. Yang Fan mengerutkan bibirnya sedikit. Jika dia berhasil membuka klinik medis, itu akan dapat menarik aliran yang terluka, tanpa khawatir tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Sejak Lin Zong datang ke kota Wuliu, Yang Fan telah mulai merencanakan untuk membuka pusat medis, tetapi masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Apakah itu lokasi pusat medis, sumber bahan obat, atau publisitas awal, diperlukan perencanaan tertentu. Yang Fan memberi Lin Zong 1 atau 2 set latihan biasa yang dapat dikembangkan ke tahap konsentrasi. Di waktu luang saya akan memberinya beberapa petunjuk di jalan kultivasi. Dalam hal persepsi dan pengalaman kultivasi, Lin Zong mendapat banyak manfaat dari Yang Fan. Pada saat yang sama, pengetahuan budidaya keabadian yang dimiliki oleh Yang Fan tidak sebanding dengannya. Yang pertama adalah seorang kultivator biasa, dan bahkan 1 set latihan lengkap pun sulit didapat. Yang terakhir adalah mantan jenius dalam membudidayakan makhluk abadi, diajar oleh seorang guru terkenal, dan merupakan objek pelatihan utama keluarga Xiuzhen. Apakah itu bawaan atau diperoleh, Yang Fan sangat unik. Dengan cara tertentu, pengetahuan dan pengalaman Yang Fan cukup untuk menjadi Master Lin Zong. Setengah bulan kemudian, klinik medis Yang Fan pada awalnya direncanakan dengan sukses, tetapi 2 faktor masih hilang. Pertama, membuka toko, membeli bahan obat, dan bahkan mempekerjakan 1 atau 2 dokter biasa untuk menemui pasien di klinik medis, yang semuanya membutuhkan uang.
Sebagai seorang kultivator di masa lalu, Yang Fan biasanya tidak peduli dengan hal-hal asing ini. Terlebih lagi, dunia budidaya keabadian menggunakan batu roh, tael perak dan sebagainya. Setelah Yang Fan meninggalkan Yang Jiabao, dia memberikannya kepada dua pelayan yang telah melayaninya selama bertahun-tahun. Bahkan jika mereka tidak memberikannya, uang sebanyak itu tidak cukup untuk membuka klinik medis yang memuaskan Yang Fan. Kedua, klinik yang dibuka oleh Yang Fan tidak hanya bertujuan untuk mengobati penyakit bagi manusia, tetapi yang lebih penting, objek penyembuhannya adalah Master Abadi. Tidak mungkin Yang Fan berada di ruang medis sepanjang waktu. Dia harus mendapatkan sejumlah obat dan bahan obat dari dunia budidaya abadi, dan bahkan mempertimbangkan untuk memurnikan ramuan penyembuh, yang dapat menyembuhkan penyakit dan menjual beberapa batu roh. Bahkan jika itu hanya untuk pertunjukan, hal-hal ini diperlukan, jika tidak, kultivator abadi mana yang akan datang ke sini untuk menyembuhkan luka. Pada hari ini, Yang Fan dan Lin Zong bersama. Sepertinya aku harus pergi ke kota Xiuxianfang terdekat, dan sebaiknya aku mencari cara untuk mendapatkan beberapa bahan obat alkimia. Yang Fan memegang dagunya dan berpikir. Selama setengah bulan, selain merencanakan klinik medis, dia akan berlatih keras di Xianhongjue setiap malam. Dia tidak hanya perlu memahami bab alkimia dan bab penyembuhan suci, untuk membuka jalan bagi pusat medis dan apoteker masa depan, dia juga menghabiskan sejumlah waktu mencoba-coba bab alkimia dan konten bab rumput dan pohon. Adapun berbagai kekuatan supernatural dan mantra dalam Sideways and Heretics, Yang Fan telah mencobanya, dan itu tidak terlalu sulit untuk dipraktikkan. Namun, selama tingkat kultivasi mantra di Lay on Hands memenuhi persyaratan, Yang Fan akan dapat mempelajarinya tanpa hambatan. Mengikuti teknik tulang giok, Yang Fan awalnya mempelajari dua jenis mantra transformasi dan penyembunyian. Transformasi menggunakan cara aura khusus untuk mengecilkan tulang dan otot, untuk mencapai tujuan mengubah bentuk dan penampilan tubuh praktisi. Tentu saja, perubahan ini juga terbatas. Dengan kultivasi Yang Fan saat ini dalam tahap pemurnian Qi, dia dapat mengecilkan tingginya 4 hingga 5 cm dan membuat tubuhnya terlihat sedikit lebih gemuk. Transfigurasi berbeda dengan disguise, dalam keadaan normal, tidak mudah terlihat oleh orang lain. Namun, akan lebih baik lagi jika polimorf dan disguise bisa digabungkan menjadi satu. Penyembunyian teknik penyembunyian unik di Xianhongjue, yang dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan sekitar, jauh lebih kuat daripada mantra umum dengan nama yang sama di dunia budidaya makhluk abadi. Pada awalnya, karena pengaruh alam kultivasi, saat menggunakan teknik penyembunyian, seseorang tidak dapat bergerak, atau hanya dapat bergerak sangat lambat, jika tidak maka akan mudah muncul. Namun dengan peningkatan kekuatan dan panas, Anda bisa bergerak cepat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Meskipun transfigurasi dan stilt hanyalah dua mantra yang tidak penting, Yang Fan sangat menyukainya, mereka dapat sangat meningkatkan biaya kelangsungan hidupnya. Lin Zong membantu merujuk di kota Xiuxianfang terdekat, Anda tidak perlu mempertimbangkan Wu Pantiantai, dan Anda mungkin tidak ingin pergi ke Yang Jiabao. Maka Anda harus mempertimbangkan sisa Yu Villa dan Istana Hantu. Gua Iblis dan Paviliun Xiuyu adalah 3 kotak. Keduanya berasal dari dunia budidaya keabadian, dalam jarak 1000 mil, hanya ada beberapa kota budidaya keabadian Wu Pantiantai, Yang Jiabao, Villa Yu, Gua Hantu, dan Paviliun Xiuyu. Kamu tidak perlu memikirkan Yu Mountain Villa. Aku pernah ke keluarga Xiuxian ini sekali atau 2 kali atas nama keluarga yang di sebelah selatan. Ghost Demon Cave dan Xiuyu Pavilion adalah yang kedua saja ke Wu Pantiantai, ada kekuatan baik di belakangnya. Gua Hantu adalah kekuatan iblis, yang terbaik adalah tidak pergi, jadi kita harus memilih Paviliun Xiuyu. Yang Fan menghela nafas. Ketika dia berkata, tunjukkan ketika kata-kata Paviliun Giok ditulis, sedikit ingatan muncul di wajahnya. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia berusia 6 tahun, ayahnya pernah membawanya ke Paviliun Xiuyu, dan kemudian mengirimnya ke benteng keluarga Yang. Sejak itu, Yang Fan juga meluangkan waktu untuk pergi ke Paviliun Xiuyu sekali atau 2 kali, tetapi dia kembali tanpa hasil, dan tidak ada jejak ayahnya. Paviliun Xiuyu. Saya pikir Tuan Muda akan memilih Yu Villa. Lin Zong sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata karena Tuan Muda memiliki keberatan dalam hal ini, meskipun Paviliun Xiuyu jauh, pergi ke sana itu bukan tidak mungkin. Tuanku, mengapa tidak biarkan aku pergi bersamamu? Lin Zong tertawa. Untuk saat ini, kamu tinggal di Wuliu Town, dan jangan lupa menjaga keluargaku saat berlatih. Selain itu, sebaiknya kamu mendapatkan toko di dekat rumahku, dan bahan obat di dunia sekuler akan diserahkan kepadamu. Bila perlu, beberapa tindakan dapat diambil. Perintah Yang Fan. Aku mengerti ini.
Lin Zong sedikit tersenyum, mengungkapkan maksudnya dengan kata-kata. Tentu saja dia mengerti arti dari beberapa tindakan dapat diambil bila perlu. Oke, bersiaplah, aku akan pergi dalam 2 hari. Setelah Yang Fan mengirim Lin Zong pergi, dia menjelaskan kepada ibu dan saudara perempuannya bahwa dia akan keluar sebentar. Saudaraku, kapan kamu akan kembali? Mata Yang Huixin secerah air, wajahnya secantik salju, dan dia menjadi semakin cantik. Paling pendek 1,5 bulan, dan paling lama 2-3 bulan. Yang Fan merenung. Paviliun Xiuyu berjarak 7 atau 800 mil dari sini, dan dia masih belum memiliki kemampuan untuk terbang dengan pedang, jadi dia hanya bisa bepergian dengan kuda. Pada saat yang sama, setelah tiba di Paviliun Xiuyu, perlu waktu untuk membeli bahan obat. Jika ada sedikit kecelakaan lagi, mungkin akan menunda beberapa waktu. Kakak, kamu harus berhati-hati saat keluar. Fan perhatikan tubuhmu di jalan, dan jangan mencoba untuk menjadi agresif. Desak ibu dan adik perempuan. Yang Fan tersenyum dan berkata, saya belum pergi, kalian hanya mengobrol. Pada hari kedua, Yang Fan membuat semua persiapan dan meninggalkan Wusti Willow Town dengan cepat. Namun sayangnya, pada sore hari kedua setelah kepergiannya, adik laki-lakinya Yang Lei pulang. Saudaraku, mengapa dia tidak ada di rumah? Yang Lei bergegas kembali dan bertanya dengan heran. Kebetulan sekali, kakak tertuamu meninggalkan Wusti Willow Town kemarin, hanya untuk melakukan perjalanan membeli beberapa bahan obat. Yang menghela nafas pelan. Saudaraku, mengapa kamu ingin membeli bahan obat? Yang Lei bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Yang Huixin berkata dengan lembut, saudaraku, dia beruntung diturunkan oleh seorang master. Sekarang dia sedang berlatih kedokteran dan akan membuka klinik medis untuk membantu dunia dan menyelamatkan orang. Buka klinik medis untuk membantu dunia dan menyelamatkan orang. Yang Lei terlihat aneh, dia memiliki pemahaman tentang karakter kakak laki-laki, dan dia sama sekali bukan orang yang baik hati. Membantu dunia dan menyelamatkan orang tidak ada hubungannya dengan kakak tertua. Biasanya ketika saya melihat seseorang diburu di pinggir jalan, itu semua tentang apakah saya ingin menyelamatkannya atau tidak, itu semua tergantung pada suasana hati saya. Itu benar, Fan telah mempelajari beberapa keterampilan medis, dia sangat baik, dan cedera biasa tidak dapat mengganggunya sama sekali. Yang memuji. Kakak ketiga, apa yang akan kamu lakukan kali ini? Yang Huixin bertanya. Yang Lei menghela nafas ringan, saya sedang mencari saudara Fan untuk mendiskusikan sesuatu yang penting, tetapi saya tidak menyangka dia akan meninggalkan kota Wuliu. Setelah itu, dia juga memasang ekspresi muram. Kakak, apa urusanmu dengan kakak? Yang Huixin bertanya. Di benteng keluarga yang hari ini, Yang Guang yang munafik dan aku adalah objek pelatihan utama dalam keluarga. Hanya saja kekuatan sihir Yang Guang lebih baik daripada milikku, jadi dia tidak bisa bersaing dengannya. Aku akan kembali ke Wuliu tahun kali ini. Aku butuh bantuan kakak laki-lakiku. Kata Yang Lei dengan wajah serius. Apa yang bisa saya lakukan? Ibu dan adik perempuan yang keduanya tampak khawatir. Apakah saudara membawa tas penyimpanan sebelum dia pergi? Yang Lei bertanya dengan mata berkedip. Dia tahu betul bahwa kakak tertua masih harus memiliki obat mujarab yang lebih berharga, serta senjata spiritual tingkat rendah pedang King Feng, belum lagi artefak magis jimat lainnya, seperti batu roh. Mengapa hal-hal begitu sial sekarang? Kakak laki-laki saya telah menjadi orang yang tidak berguna, barang langka di tas penyimpanan tidak ada gunanya. Selama saya mau berbicara, kakak laki-laki saya pasti akan memberikannya kepada saya. Tanpa diduga, dia baru saja pergi itu hilang. Yang Lei berpikir sendiri dengan penyesalan di matanya. Tepat ketika Yang Lei diam-diam menghela nafas dan merasa sangat menyesal, seekor kuda hitam mengambil kakak laki-laki tertuanya Yang Fan, dan mereka telah meninggalkan kota Wuliu 2 atau 300 mil jauhnya. Debu dan asap mengepul di jalan resmi. Berkendara. Teriak Yang Fan, memegang cambuk, satu orang dan satu kuda bergegas maju dengan cepat. Duduk di atas kuda, merasakan angin bersiul di telinganya, Yang Fan memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Suatu kali, sebagai seorang kultivator jenius dari keluarga yang di selatan, sejak dia memasuki masa konsentrasi dan terbang dengan pedangnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki hari ketika dia akan bepergian dengan kuda. Di dunia budidaya keabadian ini, periode konsentrasi bukanlah ambang batas kecil. Jika Anda melihat seorang beku terbang dengan pedang di langit, atau seorang beku berjalan melewati cahaya, itu pasti seorang beku di atas periode konsentrasi. Periode konsentrasi melambangkan mimpi terbang ke langit, yang merupakan alam yang didambakan oleh banyak biksu tingkat rendah. Namun, bagi kebanyakan biksu tingkat rendah,
mimpi ini hanyalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Bahkan ada pepatah di dunia kultivasi abadi bahwa jika Anda belum memasuki tahap konsentrasi, Anda tidak dapat dianggap sebagai kultivator sejati dan guru abadi. Sejak meninggalkan kota Wuliu kemarin, Yang Fan tidak berhenti untuk sementara waktu, berlari tanpa henti. Namun, Yang Fan penuh energi dan ketahanan yang kuat, tetapi kuda di bawah kakinya tidak tahan. Berjalan ke hamparan pegunungan, kuda yang ditunggangi Yang Fan akhirnya tidak tahan lagi, dan jatuh ke tanah dan hanya berbusa. Yang Fan hampir tidak terlempar, melihat penyanjung terengah-engah di tanah, dengan garis hitam muncul di dahinya, dia merasa cemas. Pada saat ini, matahari yang panas bersinar dari langit. Orang pembawa sial cuacanya, aku benar-benar lupa menyiapkan pakan kuda. Yang Fan sendiri tidak merasakan apa-apa, dan terus berjalan selama sehari semalam, tidak lapar atau haus. Namun, itu karena dia tidak merasakan dirinya sendiri sehingga dia mengabaikan kekuatan fisik dari tunggangan itu. Setelah memasuki Xian Hongjue, Yang Fan menemukan bahwa tidak hanya kemampuan pemulihannya yang sangat kuat, tetapi ia bahkan memiliki pil bigu sebelumnya. Umumnya, hanya ketika seorang biksu telah memasuki tahap ketiga budidaya keabadian, periode dasar, dia dapat benar-benar memiliki kemampuan untuk berpuasa. Tanpa bantuan pil besar, dia dapat hidup tanpa partikel apapun selama setengah bulan. Adapun mereka yang berada di bawah masa pembangunan fondasi, jika ingin mundur dalam waktu lama, mereka hanya bisa mengandalkan pil besar. Memikirkan pil besar, mata Yang Fan berbinar, dan dia berpikir dalam hati mengapa Anda tidak mencoba pil besar untuk kuda hitam ini. Kuda satu, mungkin Anda juga bisa mendapatkan beberapa manfaat efek yang sama. Melakukan apa yang diinginkannya, Yang Fan mengeluarkan botol batu giok kecil dari tas penyimpanan, menuangkan ramuan berwarna putih, membuka mulut kuda hitam, dan memberinya makan. Setelah memikirkannya, Yang Fan mengeluarkan eceng gondok lagi dan memberinya air. Setelah menyelesaikan ini, Yang Fan melihat dari samping. Setelah beberapa saat, kuda hitam itu benar-benar mulai mendapatkan kembali energinya, dan vitalitasnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Setelah setengah cangkir teh, kuda hitam itu penuh energi, dan keempat kukunya diinjak-injak di tempat, meninggalkan setumpuk bekas kuda. Yang Fan sangat gembira, melompat ke atas kuda hitam, mengayunkan cambuknya, dan berteriak berkendara. Segera, kuda hitam itu terbang ke depan seperti embusan angin, dan kecepatannya lebih cepat dari waktu tercepat sebelumnya. Dadada, dadada. Kecepatan ini membuat Yang Fan merasa sangat menyenangkan, dan itu tidak kalah dengan penerbangan Yujian. Di jalan resmi, Yang Fan melampaui semua kuda cepat, membuat orang iri. Kuda hitam itu benar-benar tidak buruk. Mungkinkah itu Maxima yang legendaris? Pemilik tunggangan yang disusul oleh Yang Fan tidak dapat menahan keterkejutannya, terkejut melihat betapa kokohnya Yang Fan duduk di atas kuda hitam itu. Namun, saat mengendarai, Yang Fan secara bertahap merasa ada yang tidak beres. Duduk di atas kuda hitam, tiba-tiba ada tanda-tanda kelainan, dan vitalitas membengkak untuk beberapa saat. Pada akhirnya, kuda hitam itu sedikit gemetar. Apa yang terjadi? Yang Fan bingung, dan dengan cepat meletakkan tangannya di punggung kuda hitam itu, dan menyuntikkan kabut kehidupan ke dalam tubuh kuda itu. Setelah beberapa saat, corak Yang Fan berubah drastis, dan dia merasa bahwa vitalitas dalam tubuh kuda hitam telah membengkak hingga batasnya. Tidak baik, dia dengan cepat melompat dari kudanya, membalik jungkir balik, dan nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Saat dia mendarat, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Kuda hitam itu tiba-tiba mengamuk, kecepatannya meningkat beberapa kali, matanya merah, dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan jiwa. Segera, kuda hitam itu berlari dengan liar, dan kuda-kuda di sepanjang jalan jatuh satu demi satu saat mendengar suara itu. Setelah beberapa saat, separuh jalan resmi menjadi kacau balau, dengan korban luka yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan semburan jeritan. Belum lagi, kuda hitam itu akhirnya menyerbu konvoi yang panjangnya ratusan kaki di depannya. Dengan meringkiknya, kuda-kuda di seluruh konvoi itu begitu ketakutan hingga kehilangan akal dan membelakangi. Melihat pemandangan kacau ini, Yang Fan juga tertegun. Dia mengangkat matanya dan mengamati sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa semua manusia di sekitarnya memelototinya. Terlebih lagi, pedang mereka hampir putus, dan mereka siap untuk bergerak maju. Nah, tampaknya pil besar yang diminum oleh kultivator ini mungkin tidak cocok untuk manusia atau hewan biasa. Pengetahuan tentang obat mujarab herbal juga luas dan mendalam, dan perlu dipelajari lebih lanjut. Namun, bagaimana menghadapinya setelah situasi di depanku? Yang Fan juga mengungkapkan keprihatinannya.
Wajahnya tampak tak berdaya. Bagaimana dia bisa berharap bahwa pil besar kecil akan menyebabkan bencana seperti itu, melukai ratusan orang. Terutama konvoi perkasa di depan, tidak hanya orang yang terluka, bahkan barang-barang di dalam gerbong pun dibuang. Hah? Yang Fan tiba-tiba menemukan bahwa beberapa bahan obat telah dicurahkan dari salah satu gerbong. Jika itu adalah bahan obat biasa, tidak apa-apa, tetapi beberapa dari bahan obat ini sebenarnya adalah bahan obat yang dapat digunakan di dunia budidaya keabadian. Mereka tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga memurnikan obat mujarab. Bocah bodoh. Segera, dua ksatria bergegas keluar dari kavaleri, tubuh mereka penuh ketegasan, mereka berjalan ke Yang Fan, dan berteriak bagaimana kamu menunggang kuda. Uff! Tanda seru. Seorang pria muda yang kejam di tim kuda menghunus pedangnya, dan dengan kilatan cahaya dingin, pedang itu menembus leher kuda hitam itu. Dengan raungan yang menyedihkan, kuda hitam Yang Fan mati. Ikuti aku untuk menemui tuannya. Kedua ksatria itu mengeluarkan pedang mereka dan mengancam. Di mata mereka, Yang Fan adalah sarjana lemah yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Baik, Yang Fan tampak tenang, dan mengikuti kedua ksatria ke gerbong mewah di konvoi di depan, tetapi matanya tertuju pada gerbong yang terbalik ini. Akibatnya, ia menemukan bahwa gerbong tersebut penuh dengan bahan obat. Ada begitu banyak bahan obat, bahkan lusinan tas penyimpanan biasa tidak dapat menampungnya. Yang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak, berpikir dalam hati mungkinkah konvoi ini adalah keluarga atau sekte kultivasi tertentu, yang memiliki pengaruh di dunia sekuler. Misalnya, keluarga yang di sebelah selatan, di dunia sekuler, juga memiliki pengaruh fana, bertanggung jawab untuk mengumpulkan bahan untuk mengolah keabadian, harta surga dan bumi, anak-anak dengan bakat untuk mengolah abadi, Del. Tuanku, ini adalah orang yang menyebabkan masalah. Titik, kata pemuda kejam kuda hitam Yang Fan. Untuk sementara, Yang Fan menjadi musuh publik semua orang di separuh jalan resmi. Hehe, anak muda, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tirai kereta terbuka, dan seorang sarjana parubaya berusia 40-an atau 50-an berkata sambil tersenyum. Orang ini berpakaian bagus, dan dia memiliki paksaan dari orang yang superior. Untuk beberapa alasan, kuda yang saya duduki tiba-tiba kehilangan kendali dan mengamuk, yang menyebabkan kekacauan saat ini. Itu tidak dipicu oleh orang lain, kata Yang Fan dengan tenang, menatap pria parubaya di depannya, dan berkata dengan tenang. Dia bertindak seperti itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan, kirim orang ini kepadaku. Jika kamu tidak memukulnya sampai setengah mati, aku tidak akan menghilangkan kebencian di hatiku. Pria muda yang dingin di sampingnya memiliki cahaya dingin di matanya. Yang Fan melirik pada orang ini dari sudut matanya dan menemukan bahwa orang lain itu ternyata adalah seorang pejuang bawaan di dunia. Juru tulis parubaya baru saja akan berbicara, ketika seorang wanita di kereta di belakangnya tiba-tiba mencibir. Putra ini jelas memberi kuda itu semacam ramuan dari dunia budidaya abadi. Penampilan wanita ini sangat cantik, kecantikannya tak tertandingi, kulitnya lebih dari salju, wajahnya sehalus bunga, dia benar-benar terlahir seperti bunga seperti bulan, dan dia memiliki aura di luar dunia. Titik. Namun, wanita berbaju ungu ini memiliki aura arogansi, memandang semua orang di lapangan seperti memandang rendah semut. Yang Fan terkejut bukan karena kecantikan wanita itu, tetapi karena dia juga seorang kultivator. Penggarap pemurnian Ki terlambat. Yang lebih mengejutkannya adalah wanita ini juga bisa menentukan alasan mengapa kuda hitam itu menjadi gila. Nona Lin, Fairy Lin, orang-orang di sekitar gerbong memberi hormat satu demi satu, semuanya menunjukkan rasa hormat. Juru tulis parubaya menghela nafas pelan aku akan menyerahkan orang ini padamu. Ternyata wanita berbaju ungu itu adalah putri dari pejabat parubaya bernama Lin Yu. Iya, ayah, meskipun pria ini tidak berdaya, dia pasti diinstruksikan oleh seorang kultivator. Izinkan saya menanyainya. Lagi pula, Lin Yu meminta seseorang untuk menekan Yang Fan di depannya. Bentak, Lin Yu mengulurkan jari gioknya, sedikit di udara, kilasan inspirasi. Akupuntur, Yang Fan tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia sedikit terkejut ini jelas merupakan versi akupuntur yang ditingkatkan di dunia kultivasi abadi. Setelah itu, Lin Yu mengeluarkan pil merah dari tas penyimpanan, menjentikannya dengan jarinya, dan memasukkannya ke mulut Yang Fan. Apa yang kamu beri aku makan? Yang Fan bertanya dengan heran. Pil Civa. Apa? Pil Civa. Yang Fan terkejut. Dia telah mempelajari isi bab alkimia, jadi dia jelas tahu jenis racun apa itu pil Civa. Bahkan pembudidaya abadi yang paling biasa, jika dia meminum satu pil,
tubuhnya akan terbakar seperti nyala api, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Lin Yu mencibir. Yang Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tapi kenapa dia merasa hangat di tubuhnya? Apakah ini benar-benar kufa dan... Yang Fan tidak bisa tidak memandang Lin Yu dengan curiga. Lin Yu tersenyum seperti bunga, dan sudut mulutnya sedikit mengerucut anak bodoh. Apakah pil kuba di tubuhmu meledak? Bagaimana rasanya? Tubuh, dan kabut kehidupan itu menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, menambahkan beberapa jejak kehangatan pada kehangatan ini. Apakah ini benar-benar Chiva Pil? Yang Fan akhirnya tidak bisa menahan rasa heran di hatinya, dan menatap Lin Yu dengan curiga. Ketika Lin Yu mendengar ini dan melihat tatapan curiga Yang Fan, dia terkejut, dan berkata dengan pasti tentu saja ini adalah pil kuba palsu. Tapi, Yang Fan menemukan bahwa perasaan itu benar-benar salah, tidak sakitnya hidup tapi tidak mati begitu hangat. Apakah kamu yakin tidak meminum obat yang salah? Tatapan curiga Yang Fan berubah menjadi kecurigaan, menatap Lin Yu dengan tegas. Bagaimana mungkin? Lin Yu akhirnya mengetahui bahwa setelah Yang Fan meminum Chiva Pil, tidak ada yang terjadi. Pihak lain hanyalah manusia biasa, jika dia meminum pil kuba yang asli, bagaimana mungkin dia tidak menanggapi? Kecuali memang ada yang salah dengan kuva pil itu. Nona, Anda pasti salah minum pil. Setelah saya menelan pil tadi, saya merasa energi di sekujur tubuh saya, dan arus hangat mengalir di tubuh saya, yang sangat nyaman. Yang Fan tampak menikmatinya. Dia tiba-tiba teringat masalah tentang fisik yang disebutkan dalam penyembuhan suci dan pemurnian Qi. Setelah memasuki periode pemurnian Qi, dia sepertinya memiliki semacam tubuh Seng Nong dan apa efeknya? Hanya 1 atau 2 pukulan. Apakah aku benar-benar meminum obat yang salah? Lin Yu baru saja mengeluarkan botol porselen kecil, mengendusnya dengan hidung kiong, dan merasakan napas panas meluap. Itu benar, Lin Yu mengerutkan kening. Dia baru saja mengidentifikasinya, dan dia yakin ramuan itu adalah Chiva Pil, tapi dia benar-benar tidak tahu apa yang salah. Nona, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengambil satu dan mencobanya sendiri. Aku bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Yang Fan mengangkat tangannya untuk bersumpah, dan mendorongnya dari samping. Tepat ketika Lin Yu hendak berbicara, dia tiba-tiba menyadari gerakan Yang Fan, dan kulitnya berubah. Bagaimana kamu bisa bergerak? Hah? Bukankah aku jatuh ke dalam teknik akupresurmu yang ditingkatkan? Bagaimana aku bisa bergerak? Juga berkata dengan heran, dia bergerak meregangkan otot dan tulang. Saya berpikir saya tidak mengenai titik akupuntur, bagaimana saya melepaskannya secara otomatis? Siapa kamu? Lin Yu tampak waspada, tangannya berkedip, dan dia akan merapal mantra. Pada saat ini, betapapun bodohnya dia masih tahu bahwa pihak lain bukanlah orang biasa, dan dia mungkin berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau barusan. Menabrak. Para penjaga di sekitar mendekati Yang Fan dengan senjata yang bersinar. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang, dan pertempuran sudah dekat. Di sisi lain, pejabat parubaya itu juga tampak cemas, mengkhawatirkan putrinya. Tuan Lin, jangan khawatir, Nona akan baik-baik saja. Pria muda yang dingin itu berdiri di sampingnya dan menghiburnya. Yang Fan juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dalam hal kultivasi, anak ayam di seberang memiliki tingkat kultivasi tahap akhir pelatihan Qi, dan lebih baik dari dirinya sendiri dari segi kuantitas, pihak lain memiliki ratusan karakter. Tentu saja, dia juga yakin bisa membunuh jalan berdarah dan keluar sepenuhnya. Namun, saat melirik bahan obat di kendaraan tersebut, dia selalu sedikit enggan. Pada saat kritis ini, desahan samar seorang wanita datang dari kereta di belakang Lin Yu. Kakak Lin, biarkan dia pergi. Suaranya selembut dan merdu seperti suara alam, seperti kesemutan mata air yang jernih, seperti belayan angin pagi, seperti tumbuhnya rerumputan seberkas hembusan. Nafas kehidupan yang hening dan tenteram membuat dunia sekitar saya memasuki jembatan kecil dan air mengalir dalam sekejap dalam suasana hati. Dengan suara seperti itu, ada pancaran samar kekuatan magis untuk membersihkan jiwa. Yang Fan berdiri di tempatnya, dengan kedamaian di hatinya, tetapi juga gelombang yang bergejolak. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan suasana yang sangat bersahabat. Dia mengangkat sepasang mata yang dalam dan melihat ke kereta di seberangnya, seolah dia melihat wajah yang memikat. Dia bahkan samar-samar mencium aroma yang membangkitkan semangat, dengan sedikit bunga dan tanaman, dan sedikit aroma wanita yang menyenangkan. Saudari, asal-usul orang ini tidak diketahui, mengapa kamu membiarkannya pergi? Lin Yu melihat kembali ke kereta dan bertanya dengan pengertian. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut,
menyebabkan tirai mobil jatuh, memperlihatkan guncangan sesaat di dalam gerbong. Segera, Yang Fan melihat sepasang mata cerah seperti lembah dan anggrek yang dalam, setenang air, dan di dalamnya, dia sepertinya melihat bunga dan rerumputan yang penuh dengan vitalitas tak terbatas, baik dan jauh. Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan di sekitar, dan semua penjaga tertegun di tempat. Bang! Beberapa senjata jatuh ke tanah dengan suara keras karena pemiliknya kehilangan jiwanya, merusak keindahan momen ini. Tirai manik-manik yang terlihat di jendela mobil kembali ke bentuk aslinya setelah tabrakan, menghalangi mata semua orang yang hilang. Di antara semua pria di lapangan, hanya hati Yang Fan yang tetap jernih. Mata Yang Fan tajam, dan dia menangkap pemandangan itu pada saat itu. Terlebih lagi, saudari junior misterius Lin Yu, Yu memiliki kain kasa putih yang menutupi penampilannya. Namun, siluet cantik itu masih membuat jantung Yang Fan berdetak kencang. Di bawah interogasi Lin Yu, saudari junior misterius di kereta akhirnya berbicara, suaranya semanis lonceng angin, selembut air, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kakak senior, orang ini dan aku berada di jalur yang sama. Mungkin kebingungan barusan itu hanya tindakannya yang tidak disengaja. Jadi jangan mempermalukannya. Jika orang ini melakukannya secara tidak sengaja, kita tidak bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Kata Lin Yu dengan enggan. Iya, kita tidak boleh melepaskannya, dan menuntut kompensasi darinya. Kompensasi atas kerugian. Kompensasi untuk tael perak. Orang-orang di sekitar iring-iringan juga mengambil kesempatan untuk menuntut. Tidak hanya orang-orang dalam konvoi yang menolak melepaskan Yang Fan, tetapi bahkan para korban di dekatnya pun berteriak-teriak. Dapat dikatakan bahwa tindakan Yang Fan yang tidak disengaja telah menimbulkan kemarahan publik. Saudari junior, bahkan jika kita bersedia membiarkan anak ini pergi, orang lain mungkin tidak setuju. Lin Yu berkata sambil tersenyum, datang ke tirai mobil, dan bertanya dengan suara rendah, saudari junior, kenapa kamu mau untuk memohon anak yang tidak diketahui asalnya ini? Dia telah bersama adik perempuannya sepanjang tahun, jadi dia tahu segalanya tentang karakternya. Kali ini, sangat tidak masuk akal untuk memohon belas kasihan untuk anak yang tidak dikenal. Dia juga seorang apoteker, kata saudari junior dengan lembut. Dari jauh, Yang Fan bisa mendengar suara lembut dan manis sehalus hujan. Bahkan suaranya sangat bagus. Yang Fan mau tidak mau ingin melihat saudari junior di dalam mobil. Tapi yang mengejutkannya adalah arti kalimat itu, dia juga seorang apoteker. Mungkinkah saudari junior di gerbong ini adalah seorang apoteker yang sangat langka di dunia budidaya keabadian? Dari saat suara itu terdengar, Yang Fan merasakan kebaikan yang tak dapat dijelaskan, dan pada saat yang sama, ketertarikan yang tak terlukiskan yang membuatnya mau tak mau ingin naik kereta dan bertemu adik perempuan junior itu. Nak, kamu sebenarnya seorang apoteker. Lin Yu terkejut, dan mau tidak mau mengamati pria di depannya dengan hati-hati. Yah, penampilannya lumayan. Tapi, bagaimanapun kelihatannya, pihak lain lebih seperti sarjana yang lemah. Izinkan saya bertanya, bagaimana mungkin seorang apoteker di dunia kultivasi abadi gagal merawat tubuhnya sendiri? Lagi pula, Lin Yu memandang Yang Fan dengan curiga. Memang benar aku seorang apoteker, tapi aku baru memulai. Juga, nama keluargaku adalah Yang, jadi aku bukan anak laki-laki. Yang Fan berkata dengan ringan, tidak setuju dengan tatapan curiga Lin Yu. Bocah ini, Lin Yu mengutuk dalam hati, dan berkata dengan mencibir, yah, karena kamu adalah seorang apoteker, kamu harus bertanggung jawab atas orang-orang yang terluka ini. Setelah selesai berbicara, dia dengan lembut berteriak, semua orang yang terluka. Datang ke sini dan biarkan dokter ajaib ini merawatmu. Ya, Nona, ya, Perilin. Dengan deru, ratusan orang bergegas ke sisi Yang Fan, menghalangi setengah jalan. Namun, setelah orang-orang ini bergegas ke Yang Fan, mereka tampak curiga anak ini terlalu muda, apakah dia benar-benar seorang dokter jenius? Melihat ratusan orang, Yang Fan tercengang, dan pada saat yang sama diam-diam memarahi Lin Yu, kenakan topi dokter jenius untuk Anda sendiri. Tapi Yang Fan tidak bisa berharap begitu banyak orang yang terluka datang ke pintunya. Segera, dia berkata dengan serius dengan wajah serius, Nona Lin, jangan khawatir, sebagai seorang apoteker, adalah tugas yang untuk menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan orang. Jangan khawatir, Miss Lin, sebagai seorang apoteker, adalah tugas yang untuk menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka. Ketika harus mengobati luka dan penyakit, Yang Fan segera menjadi tegak. Ada pandangan aneh di matanya ketika dia melihat orang-orang yang terluka ini, memberi kesan kepada orang-orang bahwa orang mesum sedang melihat sekelompok wanita cantik yang telah diterbukai.
Ah, semua orang terluka yang tertangkap tatapannya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Lin Yu juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya, ada ratusan orang saat ini, dan orang ini mengambil semuanya tanpa mengedipkan alisnya. Anda harus tahu bahwa meskipun objek pengobatannya adalah manusia, untuk apoteker tingkat rendah yang baru memulai, itu akan menghabiskan banyak mana. Terlebih lagi, ada banyak orang yang terluka di depan mereka, ada ratusan orang. Bahkan jika digantikan oleh seorang apoteker dengan mana yang mendalam, akan sulit untuk mendukungnya. Ada begitu banyak orang, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Lin Yu bertanya dengan sedikit curiga. Ini bisa sedikit melelahkan, tapi masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Kata Yang Fan ragu-ragu. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju seorang pemuda yang terluka di kerumunan, dan berkata sambil tersenyum, tolong tunjukkan bagianmu yang terluka. Pemuda itu mengulurkan tangannya, dan ada luka merah dan bengkak di atasnya. Yang Fan mengulurkan telapak tangannya dan menyeka lukanya dengan ringan. Sengaja membuang waktu untuk 1 atau 2 napas, lalu menarik tangannya. Melihat luka aslinya lagi, bahkan tidak ada bekas luka, satu-satunya perbedaan adalah daging lunak yang terlihat jelas setelah penyembuhan. Sudah selesai. Sudah sembuh. Benar-benar dokter peri. Seru pemuda itu sambil melambai-lambaikan lengannya yang terluka. Hah, hebat. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yang Fan dengan kagum. Dia mengira Yang Fan adalah seorang apoteker tingkat pemula. Melihatnya sekarang, teknik putra ini sangat canggih, dan kecepatan penyembuhannya bahkan lebih cepat lagi. Hehe, semua orang berbaris dan datang satu persatu. Yang Fan tersenyum, selembut angin, memberikan perasaan halus dan intim. Tiba-tiba ada keributan di kerumunan, dan mata kerumunan yang terluka melihat Yang Fan banyak berubah. Ternyata dia benar-benar seorang dokter abadi. Apa yang terjadi barusan pasti salah paham. Ya, metode penyembuhan luka ini benar-benar pintar. Tidak sengaja jatuh bulan lalu. Kaki kanan terluka. Tuan Dokter Abadi, saya sering mengalami serangan jantung, silakan lihat. Setelah beberapa saat, Yang Fan merawat 10 orang yang terluka berturut-turut, dan kepalanya sendiri cukup besar. Yang paling mengganggunya adalah efek dari memperlakukan orang-orang ini. Hari ini, dia merawat manusia ini dengan luka ringan, dan dia hampir tidak bisa merasakan peningkatan mana. Jika cederanya serius, saya masih merasa sedikit. Setelah dia merawat 20 orang yang terluka, dia merasa mana yang hampir tidak bisa mendukungnya, tetapi dia kelelahan secara mental. Yang Fan berlatih Xian Hong Jue, fisiknya tidak normal, dan ketangguhannya sangat menakutkan. Namun, bahkan seorang apoteker dalam tahap konsentrasi akan kesulitan menyembuhkan 10 atau 20 luka seperti dia dalam satu tarikan nafas. Terlebih lagi, Yang Fan masih bisa menolak mana, tetapi pemulihan mentalnya tidak akan secepat itu. Pikiran dan energi termasuk dalam kategori kekuatan jiwa, kemampuan pemulihan Yang Fan di area ini juga jauh lebih baik daripada orang biasa, tetapi tidak seseram pemulihan mana. Setelah 30 atau 40 orang lewat, sebutir keringat muncul di dahi Yang Fan. Mananya masih baik-baik saja, tetapi pikirannya telah dikonsumsi lebih dari setengahnya. Alangkah baiknya jika Anda bisa memasuki periode konsentrasi. Yang Fan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Periode pemurnian Qi adalah akumulasi energi spiritual dalam tubuh, dan periode konsentrasi adalah sublimasi persepsi jiwa. Begitu memasuki masa konsentrasi, kekuatan jiwa meningkat tajam, kesadaran bisa keluar dari tubuh, dan juga bisa terbang dengan pedang yang tidak bisa diprediksi. Panggilan. Setelah 50 atau 60 orang, Yang Fan mengeluarkan seteguk udara keruh, merasakan kabut kehidupan di tubuhnya tumbuh sedikit. Tuan Muda Yang, bisakah kamu masih bertahan? Lin Yu bertanya dengan sedikit cemas di sampingnya. Saat ini, sikapnya terhadap Yang Fan telah berubah drastis. Untuk seorang dokter yang tidak dikenal dan baik hati tanpa pamrih, bahkan seorang biksu di tahap akhir pemurnian Qi tidak dapat menahan rasa kagum. Tidak hanya sikapnya yang berubah, tetapi para penjaga, pelayan, pengantin pria, di sekitar gerbong juga memandang Yang Fan dengan hormat. Tidak apa-apa, itu tugasku untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Yang Fan menggelengkan kepalanya dengan cepat, merasa kultivasinya telah meningkat, bagaimana dia bisa menyerah. Lin Yu diam-diam terkejut, dia sendiri dianggap sebagai setengah apoteker, tetapi dia juga terkejut dengan daya tahan Yang Fan untuk merawat lusinan orang sekaligus. Tidak peduli dalam hal kecepatan penyembuhan atau daya tahan, Yang Fan tidak diragukan lagi sebanding dengan apoteker veteran. Pada saat ini,
Suara indah seperti kabut pagi dari mata air yang jernih datang. Yang Yaoshi adalah dokter yang sangat penyayang sehingga gadis kecil itu merasa malu. Mengikuti suara itu, semua pria dan wanita di lapangan tercengang. Seberkas napas alami yang santai dan manis masuk, Yang Fan menyembuhkan luka seseorang, pikirannya tergerak, dan dia merasakan aroma yang samar dan harum, seolah menyebar di antara bunga dan tanaman. Tangan ramping, seperti karya seni yang indah di dunia, bersandar di pundaknya, lemah dan tanpa tulang, seputih lemak. Bagaimana kamu keluar? Lin Yu terkejut. Guru telah memberitahuku untuk mencoba untuk tidak membiarkan saudari junior muncul di depan umum. Yang Fan menoleh tanpa sadar, dan sekali lagi bertemu dengan mata halus dan tenang seperti anggrek, gadis cantik di belakangnya berusia sekitar 16 atau 17 tahun, mengenakan gaun panjang berwarna hijau muda, menyentuh bagian bawah dengan ringan, tanpa noda. Secara tidak jelas, ada lingkaran cahaya zamrud samar yang menutupi seluruh tubuh wanita ini, seperti peri bunga di atas 9 langit. Di bawah penutup lingkaran cahaya kabur dan kerudung putih, Yang Fan melihat wajah tak tertandingi yang bukan milik dunia biasa, tenang dan sunyi, alami dan keluar dari dunia. Begitu Yang Fan hendak berbicara, dia merasakan kekuatan keintiman memasuki tubuhnya, bahkan jiwanya. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang dia konsumsi mulai meningkat pesat. Temui peri. Baru kemudian orang banyak sadar, dan bersujud ke tanah satu persatu. Yang Yaoshi, tolong istirahat sebentar, dan biarkan gadis kecil itu membantumu. Aku melihatnya dengan lembut mengangkat lengannya yang cerah, dan untaian cahaya zamrud seperti angin musim semi berubah menjadi sabuk hijau halus, menutupi beberapa orang yang tersisa. 10 terluka rakyat. Ini ternyata adalah mantra penyembuhan kelompok. Yang Fan tidak bisa menahan keterkejutannya, sejauh yang dia tahu, untuk melakukan mantra penyembuhan skala besar, setidaknya seorang biksu di atas tahap akhir dari konsentrasi. Berkonsentrasi pada tahap akhir, jika ini ditempatkan di keluarga yang di sebelah selatan, itu akan hampir tak terkalahkan, tidak lebih buruk dari tuannya, Penatua Liu. Selain itu, Yang Fan sama sekali tidak bisa melihat melalui kultivasi sejati wanita ini, ada lapisan nafas lembut dalam kegelapan, menghalangi indranya. Di dekatnya, kerudung putih menghalangi dia untuk melihat wajah sebenarnya dari saudari junior misterius itu, tetapi mata dan suaranya yang halus dan tenang seperti suara surga sudah cukup untuk membuat orang tak terlupakan seumur hidup. Gumpalan pita lampu hijau mengelilingi area ini, kabur dan tidak nyata. Adik perempuan misterius itu sedikit mengangkat kepalanya yang cerah, dan di bawah kerudung putih, dia samar-samar bisa melihat wajah giok yang tak tertandingi dan cantik, dengan untaian sutra biru, mengalir seperti elf tertiup angin dan lingkaran cahaya hijau. Itu berlangsung sekitar 4 atau 5 napas, dan luka dari lusinan orang yang tersisa semuanya sembuh. Setelah melakukan ini, kecemerlangan di mata saudari junior misterius itu sedikit meredup, napasnya sedikit pendek, dan embusan napasnya membiru. Yang Fan jelas merasakan melemahnya auranya. Menyembuhkan lusinan orang pada saat yang sama membutuhkan mana dan pikiran yang mengerikan, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia sedikit lemah. Selain itu, dia hanya membantu Yang Fan memulihkan mana dan jiwanya. Saudari muda, cepatlah kembali ke gerbong. Desak Lin Yu. Adik junior misterius itu mengangguk, dan menatap kembali ke arah Yang Fan, dengan sedikit riak di matanya yang tenang. Yang Fan menatap mata cerah ini, merasa sangat baik dan penuh kasih sayang. Melihat ke belakang sekali saja, tubuh peri dari saudari junior misterius itu melayang dan memasuki kereta. Yang Fan menghela nafas, dan berkata pada dirinya sendiri, wanita ini juga seorang apoteker seperti saya. Jika saya dapat membentuk sepasang pasangan Tao dengan diri saya sendiri, itu akan menjadi hal yang hebat, tapi sayang sekali semua orang sudah kembali, siap untuk pergi. Dingin pemuda itu mulai merapikan iring-iringan mobil, melirik Yang Fan, dan berkata, Guru kedokteran, saya bisa memberi Anda kuda cepat untuk pergi bersama kami. Segera, seluruh tim gerbong kembali normal, dan Yang Fan naik bersama, sejajar dengan gerbong tempat Lin Yu dan saudari junior misterius itu berada. Setelah berjalan selama setengah hari, pada saat tertentu, Lin Yu menunjukkan wajahnya dan berkata kepada Yang Fan, kemarilah, ada yang ingin kuberitahukan padamu. Mundur meskipun ada kesulitan. Yang Fan menunjukkan keraguan di wajahnya, dan berpikir dalam hati Lin Yu ini akan mencarinya, apakah itu ada hubungannya dengan adik perempuan junior yang seperti peri itu. Sejak dia bertemu dengan adik perempuan Lin Yu, pikiran Yang Fan sering memiliki mata yang tenang seperti air, serta aroma bunga dan tanaman yang samar. Nona Lin, apa yang ingin kamu lihat Tuan Yang? Yang Fan mengekang kudanya dan berjalan ke depan mobil, hanya setengah kaki dari Lin Yu, dan berkata dengan penuh harap.
Lin Yu berpikir sejenak, mengulurkan jari giok, dan mengusap ringan di depan mereka berdua. Pengekangan aneh mengikat mereka berdua. Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh, ini harus menjadi versi sederhana dari mantra tingkat kedua Soundroof Cover. Sama seperti membudidayakan makhluk abadi dibagi menjadi 9 alam, mantra juga dibagi menjadi 9 level, dari mantra level 1 yang paling tidak kuat hingga mantra level 9 tertinggi. Dalam keadaan normal, biksu pada tahap pemurnian Qi dapat merapalkan mantra tingkat pertama, tetapi sangat sulit untuk merapalkan mantra tingkat kedua. Tentu saja, jika ranahnya tinggi, masih bisa digunakan, tapi mana mungkin sedikit lemah. Penutup kedap suara adalah mantra tingkat kedua. Biasanya, hanya biksu di atas tahap konsentrasi yang dapat merapalnya. Fungsinya untuk berbicara secara pribadi, dan orang di luar tidak dapat mendengar suaranya. Dada, mencicit. Di jalan resmi yang bising ini, dengan suara roda gerobak dan kuda di bawah terik matahari. Lin Yu mengerang lemah dan berkata dengan suara yang dalam yang Yaoshi, aku melihatmu menyelamatkan yang sekarat, menyembuhkan yang terluka, menyelamatkan dunia, seperti itu, kualitas benar-benar terhormat. Oleh karena itu, saya punya satu hal yang ingin saya ingatkan. Nona Lin, tolong beritahu saya. Yang Fan memiliki ilusi samar bahwa apa yang dikatakan Lin Yu selanjutnya pasti ada hubungannya dengan adik perempuan misterius itu. Adik perempuanku telah berbakat sejak dia masih kecil, dan kata-kata seperti malu di bulan dan angsa liar tidak cukup untuk menggambarkan penampilannya. Dalam 2 tahun terakhir, tidak ada pria yang pernah melihatnya yang mampu menolaknya, pesona. Jika tidak perlu, saudari junior dia tidak akan menunjukkan wajahnya di depan umum, inilah yang berulang kali ditekankan oleh guru. Namun, hari ini, saudari junior membuat pengecualian untuk Anda, dan bahkan melanggar perintah guru untuk ini. Lin Yu menatap pria di depannya, dengan sedikit keengganan di matanya. Yang Fan merasa aneh, mengapa Lin Yu menyebutkan ini pada dirinya sendiri. Namun, Yang Fan secara alami tertarik dengan penyebutannya tentang adik perempuan juniornya. Apakah kamu tahu berapa banyak jenius luar biasa dan tak tertandingi yang ada di antara generasi muda di dunia kultivasi negara Yuyang? Lin Yu bertanya lagi, ini Nona Lin, tolong beritahu saya. Yang Fan memiliki beberapa kesan di hatinya, tetapi dia tidak dapat mengingat nama orang-orang ini. 3 pemula paling terkenal di antara mereka adalah murid langsung dari Sanyo Laomo, Chu Yunhan, putra dari Warriors Valley Master, Li Hongfei, dan putra ajaib dari King Yuanzong, Zhuo Jing. Semuanya adalah di bawah 30 tahun, tetapi kultivasi mereka di atas tahap konsentrasi, dan mereka bahkan telah memasuki tahap pendirian yayasan. Ketika Lin Yu menyebutkan 3 orang di atas, dia juga kagum. Yang Fan sedikit terkejut, di belakang ketiga orang ini adalah 3 kekuatan utama di dunia budidaya makhluk abadi di kerajaan Yuyang Sekte Moyang, Lembah Wuyu, dan Sekte King Yuan. Dibandingkan dengan 3 kekuatan utama ini, klan kultivasi seperti Nanlin yang sama sekali tidak signifikan. Menurut Lin Yu, ketiga pemula itu bahkan sudah memasuki tahap pembangunan pondasi. Masa pembangunan pondasi. Sebelum usia 30 tahun, dia memasuki tahap pembangunan fondasi, yang terlalu menakutkan. Yang Fan tidak dapat mempercayai fakta ini. Dibandingkan dengan ini, kejeniusan pertama keluarganya tidak layak disebut sama sekali. Pada periode pembangunan fondasi, melihat seluruh Yang Jiabao, mungkin tidak ada satupun. Dengan kata lain, salah satu dari 3 pemula dapat menyapu bersih kekuatan sekecil keluarga Nanlin Yang. Selain itu, Yang Fan pernah mendengar nama Sanyo Old Demon. Orang ini adalah salah satu pemimpin iblis terbaik di kerajaan Yuyang, dan dia duduk di Demon Yang Sek. Lin Yu mengambil tatapan terkejut Yang Fan ke matanya dan melanjutkan Chu Yunhan dan Li Hongfei di antara 3 pemula sekarang memiliki hubungan dengan saudara perempuan junior mereka, dan mereka semua jatuh cinta pada pandangan pertama dan tidak pernah melupakan cinta mereka. Keduanya memiliki sudah bertarung sekali demi adik perempuan mereka. Lin Yu juga menghela nafas pelan, menatap Yang Fan dengan simpati. Yang Fan dengan cepat berani bertanya pada adik perempuanmu apakah ada seseorang yang mencintaimu. Lin Yu memandang Yang Fan dengan serius, dan berkata dengan ringan adik perempuan junior benci berkelahi sejak dia masih kecil, dan dia tidak suka orang-orang ini. Melihatnya sekarang ayolah, suster junior belum jatuh cinta dengan pria manapun. Mengetahui hasil ini, Yang Fan tidak bisa menahan nafas lega, dan dia juga terkejut dengan suasana hati sendiri. Yang Yaoshi, jika kamu pintar, dapatkah kamu menebak apa yang aku maksud ketika aku mengatakan kata-kata ini kepadamu? Lin Yu bertanya sambil tersenyum.
Yang Fan juga samar-samar menebak bahwa Lin Yu ingin melepaskan idenya untuk memukuli adik perempuannya yang masih kecil. Meskipun dia memahami kebenaran ini, Yang Fan selalu sedikit tidak rela. Dalam 18 tahun terakhir, dia baru saja memiliki kesan yang baik tentang putrinya. Selain itu, mereka berdua adalah apoteker, dan keterampilan mereka sangat mirip. Bukankah akan luar biasa jika mereka dapat membentuk sepasang pasangan Tao? Melihat kesunyian Yang Fan, Lin Yu tidak tahan, dan berkata, jika itu orang biasa, aku hanya akan memberimu kata persuasi, agar tidak menyebabkan bencana pembunuhan. Masalah diketahui oleh generasi Chu Yunhan, tidak peduli seberapa kuat Anda tidak akan lolos dari kematian, dan bahkan keluarga atau kerabat Anda akan terpengaruh. Pada akhirnya, Lin Yu mengatakan sesuatu yang membuat Yang Fan sangat senang, berita. Namun, berita ini juga berarti Yang Fan akan dibunuh. Sekarang, salah satu dari 3 pemula sudah cukup untuk menyapu Yang Jiabao, apalagi kekuatan yang diwakili di belakang mereka. Pikiran melayang di benak Yang Fan, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya membuat keputusan. Terima kasih Nona Lin atas saran Anda, kata Yang Fan penuh terima kasih. Lin Yu menghela nafas dengan lembut sebagai seorang apoteker, Anda memiliki kualitas yang baik dan Anda tidak suka berkelahi. Dalam hal ini, Anda cocok dengan adik perempuan junior Anda. Namun, jika Anda mengetahui identitas dan tingkat kultivasi adik perempuan Anda akan mengerti bahwa kamu benar-benar sangat sulit untuk menandinginya. Dengarkan saranku, pergilah secepat mungkin, jauhi konvoi kami. Lin Yu membujuk. Setelah selesai berbicara, Lin Yu mengulurkan tangannya, mengangkat penahan, dan menutup tirai mobil. Yang Fan sedikit terkejut, dan mau tidak mau berteriak Nona Lin, saya belum menanyakan nama adik perempuan junior Anda. Sampai sekarang, dia masih belum melihat seluruh gambar junior misterius itu, saudara perempuan, dan dia bahkan tidak tahu nama lengkapnya. Segalanya, baginya, seperti mimpi yang tidak nyata. Lin Yu menjulurkan kepalanya, wajahnya sedingin es, dan berkata dengan dingin anak bodoh, bagaimana kamu bisa memiliki hak untuk mengetahui hal ini, keluar dari sini. Wajah Yang Fan tenang, dan sudut mulutnya kaku, sedikit pahit. Bagaimana dia bisa mengerti bahwa Lin Yu memarahinya seperti ini? Dia juga untuk kebaikannya sendiri. Oke, yang akan pergi. Yang Fan melambaikan kudanya, menyebabkan kuda-kuda itu bergerak maju dengan cepat dan merobohkan gerbong satu persatu. Saat ini, meski sedang depresi, ia tetap mempertahankan hati yang tenang dan rasional. Dia telah berlatih Xian Hong Jue untuk waktu yang singkat, dan dia baru pada tahap awal pemurnian Qi, dan dia memiliki seorang ibu, adik perempuan, dan adik laki-laki di belakangnya. Apakah itu untuk kelangsungan hidupnya sendiri, untuk keselamatan orang yang dicintainya, atau untuk perbedaan kekuatan dan status, dia harus tetap rendah hati dan bertahan untuk saat ini. Sejak si jenius jatuh, dia sudah membuat rencana untuk bertahan. Munculnya masa depan membutuhkan pikiran yang menanggung kesulitan dan merasakan keberanian, jika tidak maka hanya akan tercekik dalam buayan. Dalam gumpalan debu, tunggangan Yang Fan hendak meninggalkan konvoi perkasa. Tuan Muda Yang, hati-hati. Sebuah suara lembut terdengar di telinga Yang Fan, dan aroma bunga dan tanaman yang ramah melekat di sekelilingnya. Pikiran Yang Fan tergerak, suara ini. Dia mengerti bahwa pihak lain sedang berkomunikasi dengan kesadaran spiritualnya. Berani menanyakan nama belakang gadis itu. Jantung Yang Fan berdetak sedikit lebih cepat, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Awan. Suara itu berhenti tiba-tiba, dan aroma bunga dan tanaman yang menyegarkan menghilang sepenuhnya. Awan. Awan. Yang Fan melihat ke atas dan melihat awan, dan matahari tidak sepanas sebelumnya. Tampaknya nama belakangnya adalah Yun, saudari junior Yun, Peri Yun. Yang Fan melaju ke depan, dan sosoknya menghilang ke jalan resmi. Di dalam gerbong, Lin Yu berkata dengan bingung adik perempuan, meskipun orang ini baik, dia mundur karena mengetahui kesulitannya, jadi mengapa kamu masih berkomunikasi dengannya? Peri Yun menghela nafas, menutup matanya yang indah, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang Fan menunggangi kudanya ke depan, mengacungkan cambuknya, berpacu melawan angin, dan saat senja dan matahari terbenam, dia setenang biasanya. Namun, di balik penampilannya yang tenang, ada hati yang sedikit tertekan. Konvoi berdebu di belakangnya sudah terlempar jauh olehnya. Masih ada setengah jarak ke paviliun Xiuyu. Kali ini, Yang Fan tidak lupa untuk mempertimbangkan kondisi kudanya ketika dia duduk. Dia akan tinggal sebentar ketika dia menemukan rumput hijau dan sumber air di pinggir jalan. Sama seperti itu, Yang Fan melakukan perjalanan jauh di tengah malam.
Setelah mengikat kudanya ke pohon, dia memutuskan untuk berlatih di tengah malam di gunung yang dalam dan hutan liar ini. Pada siang hari, dia menyembuhkan luka 50 atau 60 manusia, dan mananya sedikit meningkat. Pada saat ini, saat dia berkultivasi, dia semakin mengkonsolidasikan wilayahnya yang ada. Pada tahap awal pemurnian Qi, meskipun sangat rendah hati, bagi Yang Fan, yang baru saja kehilangan mana, itu masih sangat berharga. 9 alam budidaya abadi masing-masing lebih sulit daripada yang terakhir, seperti gunung tak berujung, setiap puncak lebih tinggi dari yang lain. Pada saat ini, Yang Fan sedang dalam tahap awal penyempurnaan Qi di 9 alam besar, berdiri di titik terendah, level terendah. Namun, pikirannya setenang air, dengan kemajuan seperti itu, basis kultivasinya akan terus meningkat, dan pada akhirnya ia akan mampu melampaui para master dan iblis terkenal di dunia budidaya keabadian. Setelah 1 atau 2 jam, Yang Fan hanya merasa bahwa mana di tubuhnya lebih murni, tetapi kabut kehidupan yang misterius dan sulit dipahami beredar di pembuluh udara, pembuluh darah, meridian, dalam, dan bahkan jiwa dapat dipelihara. Dalam keadaan ini, ia secara alami menyatu dengan lingkungan sekitarnya, setiap tumbuhan, pohon, bunga, dan serangga semuanya ada dalam persepsinya. Dalam radius 60 kaki, dia bisa dengan jelas merasakan aliran semua vitalitas. Pada saat ini, ada banyak gerakan tidak jauh, dan energi spiritual berfluktuasi secara tidak normal, disertai dengan kematian dan kelelahan hidup. Yang Fan tercekik, dan segera menarik diri dari keadaan aneh ini. Dia dengan cepat berdiri, melihat ke kejauhan, dan melihat 2 orang di depresi gunung, berkelahi satu sama lain, angin menderu untuk beberapa saat, pasir dan batu beterbangan, momentumnya tidak kecil. Kedua orang ini adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Yang pertama terluka parah, tetapi matanya seperti obor, dan ada banyak tekanan spiritual dari tubuhnya. Dan pemuda itu penuh energi, matanya bersinar terang, dan dia tidak berani menghadapi lelaki tua itu secara langsung. Di gunung tandus dan tanah liar ini, ada orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka dan berjuang sampai mati. Hati Yang Fan membeku, dan dia segera menggunakan teknik penyembunyian yang baru saja dia pelajari. Gelombang misterius berdesir di sekujur tubuhnya, dan segera, seluruh sosoknya menghilang di tempatnya, seolah menghilang begitu saja. Sinister, kamu telah melakukan hal yang memberontak. Sungguh konyol bahwa saya telah menghabiskan 30 tahun kerja keras dalam berkultivasi, tetapi saya telah mengajar murid seperti itu. Untuk Pil Yunsen kelas menengah, saya membunuh putra saya dan membayar hormat saya kepada guru saya. Tangan beracun. Pria tua itu terluka parah, tetapi mantra dan instrumen di tangannya meletus dengan kekuatan yang menakutkan di kehampaan. Berkas cahaya dan bayangan tersebar, memaksa pemuda itu kembali lagi dan lagi, tidak bisa melawan. Yunsen dan kelas menengah. Ketika Yang Fan mendengar nama pil ini, hatinya tergerak. Pil Yunsen adalah obat mujarab yang luar biasa untuk menumbuhkan kekuatan jiwa. Sampai batas tertentu, pil ini juga dapat meningkatkan kemungkinan seorang biksu di tahap pemurnian Qi mencapai tahap konsentrasi. Jika itu pil Yunsen tingkat rendah, maka tidak apa-apa. Tetapi jika itu adalah pil Yunsen kelas menengah, nilainya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Pil Yunsen tingkat menengah setidaknya dapat meningkatkan kepercayaan diri para biksu yang mencapai tahap konsentrasi hingga 30%. Pak Tua, Anda telah memasuki tahap awal konsentrasi, dan Anda benar-benar ingin memberikan pil Yunsen di tangan Anda kepada putra Anda yang tidak puas. Tidakkah Anda tahu bahwa pil ini dapat membuat saya, yang telah mandek dalam memurnikan Qi selama bertahun-tahun, dipromosikan ke konsentrasi? Apakah ini waktunya? Pria muda itu mencibir itu karena kamu sangat memihak sehingga aku membiarkan aku membunuh putramu dan berkomplot melawanmu. Sekarang, kamu sudah berada di akhir pertempuranmu. Pertama, aku menghabiskan 20 yuan batu roh untuk membelinya. Masian San milikku mendapat pukulan lagi dariku. Di bawah serangan ganas lelaki tua itu pada tahap awal konsentrasi, lelaki muda itu tidak menyerangnya secara langsung, tetapi terus mengelak dan menangkis, tidak mencari jasa tetapi tidak mencari kesalahan. Meskipun kekuatan lelaki tua itu tidak buruk, tetapi dia menderita luka berat, dan harus mengalokasikan lebih dari setengah mana untuk melawan kekuatan mati rasa Masian San. Yang Fan bersembunyi tidak jauh, melihat pertarungan antara keduanya. Pil kelas menengah, godaannya memang tidak kecil namun, pil ini bisa menentukan nasib hidup pemuda itu, jadi tidak heran dia tidak bisa mengendalikannya dan melakukan hal yang memberontak. Pria mandek dalam pemurnian Qi Dzogchen tidak dapat menembus selama bertahun-tahun, dan pil Zongpin Yunsen kebetulan merupakan kesempatan untuk mengubah nasibnya.
Yang Fan tidak bermaksud ikut campur dalam pertempuran antara keduanya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mengapa repot-repot menimbulkan masalah. Menjijikkan, karena ini masalahnya, bahkan jika lelaki tua ini mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sebuah lubang berdarah terbuka di dahi lelaki tua itu, dan aura keluar dari tubuhnya, menembus belenggu Masian San dalam waktu singkat. Yang Fan sangat menyadari bahwa vitalitas dalam tubuh lelaki tua itu dengan cepat hilang. Kulit pemuda itu berubah, tubuhnya seperti layang-layang dengan benang putus, dan dia ditampar jauh oleh telapak tangan lelaki tua itu. Segera, lelaki tua itu menggunakan semua mana untuk mengoperasikan pedang besi hitam di tangannya. Pedang besi hitam legam ini sebenarnya adalah senjata sihir kelas atas, orang tua itu telah mengintegrasikan semua mana dan darahnya ke dalamnya. Engah, pemuda itu memuntahkan seteguk darah, dan sebuah batu bata biru tiba-tiba muncul di tangannya. Dia meludahkan darah ke batu bata cian, melontarkan beberapa kilatan cahaya spiritual dan formula di tangannya, dan mengucapkan mantra di mulutnya berulang kali. Bersenandung. Tiba-tiba, tekanan spiritual yang kuat meledak dari batu bata persegi biru, dan tiba-tiba berubah menjadi batu bata biru dengan panjang Zangsu. Nisi, kamu benar-benar mencuri salah satu artefak spiritual Zen San Jin Hongmen. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu semakin marah dan bertekad. Memanggil, orang tua itu mencurahkan semua mana dan vitalitasnya, dan pedang besi hitam di tangannya berubah menjadi hantu buram, menusuk di depan pemuda itu. Zangsu Qingzuan di depan pemuda itu berlipat ganda lagi, memancarkan aura yang berat dan menindas. Ding bang, pedang besi hitam bertabrakan dengan bata biru besar, membuat suara benturan logam tumpul. Klik, pedang besi hitam pria tua itu, yang kewalahan oleh bebannya, terbuka lebar dan menyapu ke segala arah. Ah! Pemuda itu tidak tahan dengan akibat yang begitu kuat, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan satu tangan bahkan patah, dan dia langsung terluka parah, dengan luka dan memar di sekujur tubuhnya. Setelah melakukan semua ini, lelaki tua itu jatuh ke tanah, sekarat, dan vitalitas tubuhnya telah mencapai situasi putus asa, tidak jauh dari kematian. Hahaha orang tua, bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawamu, kamu tidak membunuhku. Jika aku tidak memiliki bagian Zen San Zibao, bagaimana? Aku berani bertarung denganmu. Orang tua itu berada di ambang kematian, tetapi matanya masih penuh cahaya. Dia melirik ke tempat persembunyian Yang Fan, dan berkata, di sana. Rekan Tao yang tersembunyi orang tua. Aku hanya mohon. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, dia meninggal karena marah. Siapa itu? Keluarlah. Kulit pemuda itu berubah, matanya berbinar, dan dia melihat ke arah yang baru saja dilihat lelaki tua itu, samar-samar menyadari kekurangan di area itu. Yang Fan menghela nafas ringan, gelombang energi spiritual beriak, menunjukkan sosok dan kultivasinya, diam-diam berkata orang tua itu layak menjadi biksu dalam tahap konsentrasi sebelum dia mati, dia akan menarik saya ke bawah dan menempatkan saya di punggungnya. Pada saat ini, dia ingin menghadapi biksu Dzogchen pemurnian Qi dalam keadaan terluka parah. Ketika pemuda itu melihat Yang Fan muncul, kegugupan di wajahnya menghilang, tetapi wajahnya ganas, dengan tatapan tajam di matanya seorang kultivator kecil pada tahap awal pemurnian Qi. Karena Anda melihatnya, mari kita dimakamkan dengan lelaki tua ini. Niat membunuh yang kuat datang tanpa malu-malu ditekan. Orang tahu ini dapatkah Anda berdamai apa yang baru saja terjadi, saya hanya berpura-pura tidak melihatnya. Yang Fan tampak panik dan ketakutan, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi, tidak menunjukkan kesadaran bertarung. Nyatanya, hatinya masih seperti air, dan dia sudah menyimpulkan bahwa pihak lain tidak akan melepaskannya, dan mungkin akan membunuh seseorang untuk membungkamnya. Haha, berpura-pura kamu tidak melihatnya. Artinya, kamu telah melihat semua yang baru saja terjadi. Niat membunuh. Di wajah pemuda itu menjadi lebih kuat, sedikit lelucon muncul di matanya, dan tubuhnya terhuyung-huyung sedikit ke depan. Sebagai seorang biksu yang mempraktikkan kesempurnaan besar dalam pemurnian Qi, akan mudah untuk membunuh seorang biksu yang berada di tahap awal pemurnian Qi pada waktu normal. Namun, sekarang dia telah terluka parah dan mana miliknya telah rusak parah. Meskipun dia memiliki bagian dari harta Zen San di tangannya, dia tidak lagi dapat mengendalikan senjata sihir yang begitu kuat. Pada saat ini, melihat lawan dikalahkan tanpa perlawanan, dengan ketakutan dan kepanikan di wajahnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Mendekati selangkah demi selangkah, dia mengalahkan pemuda di masa pemurnian Qi yang menghadapinya dengan aura tirani. Kamu pantas untuk tidak beruntung hari ini. Kamu melihat apa yang terjadi pada kami, jadi kamu harus mati. Mata pemuda itu menunjukkan tatapan galak, dan tangannya berubah menjadi hantu.
Dengan kilatan aura, dia menembakkan 2 atau 3 api bom dalam satu napas. Suara mendesing. Nyala api keluar dengan cepat, raungan datang lebih dulu, dan gelombang panas menekan udara. Pada periode pemurnian Qi yang sama, kekuatan teknik bola api yang dikeluarkan oleh pemuda ini tidak setingkat dengan paman ke-8 dan sejenisnya. Pemurnian Qi sempurna, untuk kultivator es tingkat ini, akumulasi dan kondensasi aura dalam tubuh telah mencapai kemacetan, yang jauh lebih kuat daripada periode pemurnian Qi umum. Jika itu adalah biksu biasa pada tahap awal pemurnian Qi, menghadapi serangan seperti itu, dia mungkin akan terluka dalam sekejap. Namun, lawan yang ditemui pemuda ini adalah Yang Fan. Dia bukan biksu biasa dalam periode pemurnian Qi, dan dia memiliki hati yang sangat sabar. Pada saat kritis ini, sosok Yang Fan berkedip, berbalik di udara, dan lolos dari serangan 3 bola api bertanduk. Ini, pemuda itu tercengang, kesadaran bertarung dan kemampuan reaksi Yang Fan jauh melebihi harapannya. Namun, ketika dia melihat Yang Fan melonjak ke langit, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya. Seperti yang kita semua tahu, kultivator es dalam periode pemurnian Qi tidak memiliki kemampuan untuk terbang, dan sangat sulit bahkan untuk tetap dalam kehampaan untuk waktu yang singkat. Yang Fan, yang berada dalam kehampaan, akan sangat dibatasi dalam fleksibilitas, jangkauan menghindar, dan mobilitasnya. Dengan cara ini, dia pasti akan menghadapi krisis besar. Namun, pemuda itu membuat kesalahan lagi. Yang Fan berbalik di udara dan mencapai puncaknya, dan saat tubuhnya akan jatuh, tiba-tiba terjadi perubahan. Memanggil, pelangi biru yang terkejut keluar dari tangan Yang Fan. Pada saat ini, malam yang gelap ditembus oleh cahaya yang cemerlang ini. Suara mendesing. Pedang terbang hijau menembus tenggorokan pemuda itu. Satu pedang membunuh. Mata pemuda itu melebar, dengan ekspresi ragu di wajahnya, dia berkedip sedikit, dan mendarat di pedang terbang Qian yang menusuk tenggorokannya. Pedang King Feng, senjata spiritual tingkat rendah, akan membuatmu mengerti. Yang Fan mencibir dan mendarat dengan mantap. Ini bagaimana ini mungkin? Pria muda itu tampak ketakutan, dan dengan dukungan semburan mana dan vitalitas, dia nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin seorang biksu pada tahap awal pemurnian Qi dapat mengendalikan senjata roh? Senjata spiritual adalah eksistensi yang mengendarai senjata magis, dan setidaknya membutuhkan periode konsentrasi kultivasi untuk dapat mengendalikannya. Selain itu, meskipun kultivasi Anda telah mencapai tahap konsentrasi, Anda mungkin tidak dapat memiliki senjata spiritual. Ambil orang tua yang baru saja meninggal sebagai contoh, dia adalah seorang biksu pada tahap awal konsentrasi, dan dia menggunakan senjata sihir kelas atas di tangannya. Artefak magis dan artefak spiritual dibagi menjadi 4 kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas ekstrim. Berdebar, pemuda itu meninggal dalam keadaan marah, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan ekspresi ngeri dan ragu di wajahnya. Sebelum meninggal, dia tidak mengerti bagaimana seorang biksu kecil di awal pemurnian Qi bisa menggunakan senjata spiritual untuk menyerang musuh. Yang Fan menghela nafas, kilatan inspirasi melintas di tangannya, dan senjata spiritual tingkat rendah pedang King Feng kembali ke tangannya. Melihat pedang terbang itu, dia tiba-tiba memikirkan tuannya, Liu Wuhen. Pedang King Feng diberikan kepada Yang Fan oleh Penatua Liu pada hari dia memasuki masa konsentrasi. Selain anak-anak dari keluarga Yang Jiabao, bagaimana orang luar bisa tahu bahwa senjata spiritual ini telah lama terhubung dengan pikiranku? Meskipun aku hanya seorang biksu dalam periode pemurnian Qi, selama aku mengkonsumsi banyak mana, aku masih bisa mengendalikannya. Pedang. Yang Fan mencibir, dia baru saja membunuh musuh dengan pedang, tetapi pedang itu menghabiskan sebagian kecil mana di tubuhnya. Tentu saja, alasan keberhasilannya juga terkait dengan koordinasinya yang sempurna dalam menunjukkan serangan voli yang lemah dan instan kepada musuh. Jika pemuda itu tidak meremehkan musuh dan berhati-hati, bahkan jika Yang Fan bisa menang, akan sulit bagi Yang Fan untuk membunuh musuh dengan mudah, dan dia mungkin harus membayar harga yang mahal. Yang Fan melirik kedua mayat di tanah, dan memperbaiki tas penyimpanan dan senjata ajaib mereka. Ini adalah jarahan. Tanpa ragu, Yang Fan membuka tas penyimpanan mereka berdua, dan mengetuk barang rampasan di dalamnya. Ada 6 atau 7 buah instrumen magis, 1 atau 200 buah batu spiritual, dan beberapa pil dan bahan spiritual lainnya. Di antara mereka, batu bata biru menarik perhatian Yang Fan. Mengambil bata biru ini, Yang Fan merasakan atmosfer yang berat dan menindas, dan beberapa rune misterius menutupi permukaan bata. Setelah sedikit identifikasi, Yang Fan menemukan bahwa harta ini ternyata adalah senjata spiritual kelas menengah.
Senjata roh kelas menengah. Ini adalah salah satu ketergantungan anak muda yang berani menyerang tuannya. Namun, dengan budidaya pemurnian ki pemuda dan kesempurnaan yang luar biasa, dengan bantuan teknik rahasia, dan dengan harga yang sangat mahal, dia hampir tidak dapat mengaktifkan harta ini sekali, dan itu hanya digunakan untuk pertahanan diri, dan tidak dapat digunakan melawan musuh. Panggilan. Yang Fan menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan dengan pikiran, dia membawa batu bata biru itu ke ruang Xianhong. Yang Fan tidak dapat mengendalikan harta yang begitu berharga pada tahap ini, jadi tampaknya lebih aman untuk meletakkannya di gudang ruang Xianhong. Jika dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, pasti akan mengakibatkan bencana pembunuhan jika dirasakan oleh seorang biksu dengan kesadaran spiritual yang kuat. Selain itu, Yang Fan mengetahui dari percakapan antara keduanya barusan bahwa batu bata biru ini ternyata adalah salah satu bagian dari harta Zenshan Golden Hongmen. Dengan cara ini, Yang Fan tidak akan menggunakan benda ini dengan enteng. Setelah membersihkan semua trofi, Yang Fan merasa lega, meskipun dia mengambil beberapa risiko kali ini, dia mendapatkan cukup banyak dan memberinya banyak keuntungan. Menemukan sudut tersembunyi, Yang Fan mengeluarkan botol batu giok dari tas penyimpanannya, dan melihat pil ungu bundar di dalamnya, seukuran jari kelingking, dan mencium baunya menyegarkan pikirannya. Ini benar-benar pil Yunsen kelas menengah. Yang Fan segera menyimpannya dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Pil Yunsen ini, bersama dengan beberapa pil Yunling tingkat menengah yang guru berikan kepada saya di tas penyimpanan saya yang belum diambil, sangat membantu biksu biasa di tahap akhir pemurnian ki. Menerobos periode konsentrasi. Yang Fan diam-diam menghitung di dalam hatinya. Fungsi pil Yunling adalah untuk memurnikan kemurnian aura dan meningkatkan kekuatan aura biksu, sangat berguna bagi biksu yang belum memasuki kesempurnaan besar pemurnian ki. Pil Yunling plus pil Yunsen adalah kombinasi yang sangat baik untuk menerobos periode konsentrasi. Namun, untuk Yang Fan pada tahap awal pemurnian ki, masih ada jalan panjang dalam periode konsentrasi, dan dia dapat memikirkan masalah ini setelah memasuki tahap akhir pemurnian ki. Selain itu, dia memiliki perasaan aneh di hatinya, dengan kekhasan latihannya yang menantang surga, jika dia mengambil ramuan dan menghabiskan waktu lama dalam retret, akan lebih baik menjadi seorang apoteker dan menyembuhkan luka beberapa orang yang lebih kuat, biksu. Membandingkan kecepatan keduanya, yang terakhir tampaknya lebih cepat. Yang Fan berlatih selama 1 jam lagi di hutan belantara, dan mana miliknya telah kembali ke keadaan lembut dan puncaknya. Panggilan. Dia berdiri dan melihat bahwa malam berangsur-angsur menghilang, dan ada lapisan tipis kabut air di udara, yang dingin dan menyegarkan. Ini akan menjadi fajar dalam setengah jam. Sebaiknya saya mulai lebih awal. Sekarang saya memiliki lebih banyak modal, saya seharusnya bisa pergi ke paviliun Xiuyu untuk membeli banyak bahan obat. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju jalan resmi. Ketika Lu bertemu dengan kedua mayat itu, hati Yang Fan tergerak, dan bukannya langsung membakarnya, dia berjalan ke mayat itu. Menahan bau mayat, Yang Fan mengulurkan telapak tangannya dan melemparkan teknik embun hujan ke luka mayat itu. Dia ingin melihat apakah teknik embun hujan akan berpengaruh pada mayat itu. 30.